Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyadadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali pada malam hari ini di kajian Infus Hati Masjid Al-Izzah Rumah Sakit Izzah Cikampek Kabupaten Karawang. Di kesempatan malam hari ini, alhamdulillahirabbil alamin telah membersamai kita guru kita Ustadz Agus Al-Muhajir yang dengan bersama beliau pada malam hari ini kita akan memulai perjalanan sesuai dengan tema kajian Infus Hati online pada malam hari ini, yaitu Let's Start, ayo kita mulai perjalanan membersihkan jiwa. Nah, seperti apa sebetulnya perjalanan membersihkan jiwa ini dan apa esensinya membersihkan jiwa ini bagi kita semua, tentunya kita akan nanti simak bersama. Namun sebelum itu, sahabat-sahabat Al-Izzah dimanapun berada, sebelum kita mulai menyimak apa yang akan disampaikan oleh guru kita, Ustadz Agus Al-Muhajir, tentunya perlu diperhatikan juga adab-adab di majelis ilmu. Sepanjang nanti Ustadz Agus Al-Muhajir menyampaikan taujihnya, tausiahnya bagi kita semua, silakan untuk menonaktifkan audionya. Untuk yang akhwat juga menonaktifkan videonya tentunya. Nanti kami akan memberikan kesempatan kepada sahabat-sahabat Al-Izzah semua untuk berinteraksi, memberikan pertanyaan kepada guru kita Ustadz Agus Al-Muhajir di sesi tanya-jawab setelah sesi tausiah yang akan beliau sampaikan. Baik. Baik, mari kita menyapa guru kita dulu, terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ya. Dr. Arif. Gimana kabarnya, Ustadz? Alhamdulillah, sehat, Dok. Alhamdulillah. Alhamdulillah bisa ketemu lagi dengan Ustadz malam hari ini. Alhamdulillah. Dan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat Al-Izzah yang telah bergabung di ruang Zoom ini. Dan insya Allah tayangan kajian Infus Hati online pada malam hari ini juga akan kita upload nanti ke channel YouTube-nya Masjid Al-Izzah Cikampek. Baik, sahabat-sahabat Al-Izzah, marilah kita awali kegiatan kajian Infus Hati online malam hari ini dengan kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita menyimak taujih dari Ustadz Agus, izinkan kami juga ingin menyapa Direktur Rumah Sakit Izzah, barangkali beliau sudah bergabung bersama kita, Dr. Dik Adi Nugraha. Apakah sudah bergabung bersama kita di malam hari ini? Oh ya, mungkin beliau masih dalam proses untuk bergabung. Baik, mari kita tidak berpanjang lebar lagi, mungkin sahabat-sahabat Al-Izzah, mari kita simak bersama-sama perjalanan kita, mengawali perjalanan kita untuk membersihkan jiwa ini bersama Ustadz Agus Al-Muhajir. Tafadol, Ustadz. Baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Dr. Arif dan juga Ibu, Bapak, rekan-rekan, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhira ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala pujian patut untuk kita senantiasa haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada seluruh keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan insya Allah mudah-mudahan untuk kita semuanya umatnya yang ada di akhir zaman ini.
Alhamdulillah, senang sekali kita bisa berkumpul kembali di Infus Hati kali ini yang kita akan mengawali ya, mengawali perjalanan kita karena di setiap hal tentu harus ada permulaannya. Dan permulaannya ini tentu akan menghasilkan sesuatu yang berbeda juga di ujungnya. Bagaimana kita memulai sesuatu. Nah, seperti layaknya juga kita menginginkan optimal di dalam perjalanan kita, tentu ini satu hal sekali lagi yang perlu untuk diperhatikan. Termasuk tatkala kita mencoba untuk membersihkan hati kita. Membersihkan hati kita ini pun tentu kita harus mulai dari titik mana dan bagaimana caranya. Dan untuk itu malam hari ini insya Allah kita akan berbincang lebih banyak berkenaan dengan dari mana kita memulai ya. Let's start dengan journey kita, dengan perjalanan kita. Ibu dan Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama terlebih dahulu kalau kita bicara tentang journey kita, tentang perjalanan kita, saya ingin mengajak kita untuk merenungkan ada satu ayat yang di mana ayat ini bercerita tentang perjalanan yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang tentu Rasulullah diutus di tengah-tengah umat manusia ini untuk memperbaiki manusia, untuk memperbaiki kondisi yang pada saat itu sedang puncaknya carut marut, yang sudah sangat luar biasa sekali. Bukan hanya di Jazirah Arab, tetapi juga hampir di semua dunia. Di seluruh belahan dunia sedang terjadi kerusakan yang begitu sangat luar biasa, yang kemudian para ahli sejarah mengatakan inilah yang disebut dengan zaman jahiliyah. Kalaupun misalnya kita menarik lebih jauh lagi, di setiap masa, ya, di setiap masa ketika manusia ini ada di puncak-puncak kerusakannya, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan para utusannya. Untuk apa? Untuk memperbaiki suasana, untuk memperbaiki manusia yang ada di sana, yang tentu tidak boleh dibiarkan begitu saja, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sifatnya yang Rahman dan Rahim itu menginginkan keselamatan untuk manusia. Menginginkan keselamatan untuk manusia, maka di tengah-tengah kehancuran umat manusia, di tengah mundurnya umat manusia itu, muncullah seseorang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ternyata menariknya di salah satu salah satu rangkaian ya, laki-laki yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengurus manusia ini, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ditugaskan dengan tugas yang sangat spesifik. Tugas sangat spesifiknya itu seperti apa? Coba mari kita lihat di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-151. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan apa yang harus dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tergambarkan dalam ayat ini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kama arsalna fikum rasulam minkum yatslu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah. Ada 3 hal yang dilakukan oleh Rasulullah, yang diminta tentu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperbaiki suasana itu, untuk memperbaiki kondisi begitu jahiliyah itu. Yang tentu kalau kita bicara tentang kondisi jahiliyah itu, ya bukan kita bicara tentang kondisi globalnya saja, tapi juga berbicara tentang kitanya, berbicara tentang orang-orangnya yang ada, yang sedang hidup pada masa itu, yang orang-orangnya itu rusak sekali. Orang-orangnya itu rusak. Yang kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memformulakan, nih kalau ingin memperbaiki manusia, untuk memperbaiki peradaban, untuk memperbaiki kondisi yang secara globalnya itu dilakukan 3 hal. Harus dilakukan 3 hal. Apa yang dilakukan 3 hal itu? Yang pertama adalah yatslu alaikum ayatina. Sampaikan kepada mereka. Bacakan kepada mereka ayat-ayatku, kata Allah. Nah, ini satu sumber ya, bahwa Al-Quran, ayat Allah yang tersampaikan di tengah manusia itu akan menjadi cahaya, akan menerangi jalan. Siapapun yang ingin mendapatkan hidayah, siapapun yang ingin mendapatkan petunjuk, maka harus bermulanya dari Al-Quran itu sendiri. Tetapi kemudian Al-Quran saja itu tidak satu-satunya perangkat untuk memperbaiki manusia. Bukan satu-satunya perangkat. Ini adalah sumber yang merupakan sumber dari segala perubahan. Tapi ada satu metode yang harus ditempuh. Alatnya pun harus ada. Bahasanya kita mungkin seperti itu. Ini sumbernya sudah ada. Ya, tapi alatnya juga harus dihadirkan. Caranya juga harus dihadirkan.
Ada satu hal yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dimintakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk dilakukan, yaitu Allah menginginkan Rasul melakukan pensucian jiwa. Kalau dalam bahasa ayatnya itu adalah yatslu alaikum ayatina wa yuzakkikum. Disucikan jiwa mereka. Karena kalau misalnya kita melihat nih teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah. Abu Jahal, Abu Lahab, itu hidup sezaman dengan Nabi. Al-Qur'an tersampaikan kepada mereka, tersampaikan. Tapi kenapa mereka tidak berubah? Bahkan kemudian mereka menjadi musuh besar dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena ada satu penyakit di dalam dirinya. Ada satu penyakit di dalam hatinya. Ada kesombongan di antaranya. Masya Allah. Yang kemudian kesombongan itu menutup hidayah. Hidayah nggak nyampe ke dia. Al-Quran sederas apapun, kalau dalam bahasa ayat itu, di awal-awal surah Al-Baqarah itu seperti hujan yang deras. Masya Allah. Seperti hujan yang deras. Tapi mereka hanya mendengarkan petir. Mereka hanya mendengarkan ada gelegar petirnya saja. Mereka tidak tahu dan mereka tidak menyadari. Bahkan mereka tidak melihat. Itu ada air sumber kehidupan. Mereka tidak mau melihat itu semuanya. Tidak terlihat bahkan. Tidak mau dan tidak terlihat oleh mereka. Yang ada di dalam pikirannya mereka, Nabi ini, Rasul ini, Muhammad ini, bahasanya mereka, mengacaukan suasana. Muhammad ini merusak tatanan yang sudah mapan. Gitu ya. Masya Allah, itu yang ada di dalam benaknya mereka. Jadi seperti petir saja. Sehingga mereka menyumbatkan kedua jarinya itu ke telinganya. Masya Allah. Nah itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Ya. Kenapa orang-orang seperti itu? Kenapa dia ada di dalam posisi yang seperti itu? Karena ada penyakit di dalam hatinya. Sehingga ini pun perlu dilakukan. Ini pun harus dilakukan, yaitu bagaimana membersihkan jiwa manusia. Karena kalau tidak bersih jiwa manusia ini, ketika sumbernya jernih, Al-Quran tuh sumbernya, kemudian disampaikan kepada seseorang yang tidak menjalani yang namanya proses pembersihan hatinya, maka nggak sampai dia ke hatinya. Nggak akan menjadi perubah tuh Al-Quran itu, Masya Allah. Ini yang jadi persoalan ya. Yang jadi persoalan. Karena ada seorang syekh dari Mesir tuh menulis satu buku. Ya, beliau kemudian menuliskan bahwa bagaimana interaksi Al-Quran, interaksi manusia dengan Al-Quran. Yang banyak orang yang tidak mengalami sesuatu ketika berinteraksi dengan Al-Quran. Tentu bukan salah Al-Qurannya. Bukan salah Al-Qurannya. Yang salah apa? Manusianya. Ya, spesifiknya adalah hatinya itu. Maka perlu dibersihkan dulu hatinya. Perlu bagaimana kemudian ditundukkan jiwanya tersebut. Ya, Al-Quran salah satunya. Jadi memang ini unik ya kalau kita bicara tentang Al-Quran ini. Al-Quran menjadi satu ukuran, Al-Quran menjadi cara juga, ya, dan Al-Quran bahkan menjadi obat juga gitu, Masya Allah. Ini jadi sangat menarik memang bicara tentang hal tersebut. Tapi pada intinya Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada Rasulullah untuk melakukan yang namanya pensucian jiwa. Karena ini salah satu sumber ya juga. Suci jiwanya, bersih hatinya, maka akan bersih semuanya, akan benar semuanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan ya di hadis yang kita sering juga dengar bahwa sumber kebaikan manusia itu kan dari kolbunya itu. Nah maka kalau kolbunya itu bagus, kolbunya itu bersih, semuanya jadi bersih. Nah di sini kita mau mulainya, yaitu membersihkan jiwa ini. Karena kalau kita tidak membersihkan jiwa, tadi hujan ayat ya Al-Quran itu tidak berpengaruh kepada kita. Bisa jadi tidak berpengaruh kepada kita. Apalagi kalau misalnya kita melanjutkan ke yang ketiga, yaitu melaksanakan al-hikmah, ya, wa yu'allimukumul hikmah, wa yu'allimukumul kitab wal hikmah. Ada as-sunnah di sana. Makin berat kita. Ya, untuk melaksanakan yang wajib aja berat, ya. Untuk menyampaikan kita kepada yang wajib saja bisa jadi berat, gitu. Apalagi kalau misalnya kita bicara tentang yang sunnah, bisa jadi akan sangat berat. Kalau misalnya kita tidak membersihkan jiwa kita, kalau kita tidak membersihkan hati kita. Nah, disinilah kita menemukan ada satu hal yang begitu sangat penting kalau kita bicara tentang tazkiyatun nufus itu, ya, pembersihan jiwa itu. Karena semuanya bermula dari situ. Harus bermulanya dari kebersihan hati. Bahkan kalau kita bicara di ayat-ayat yang lainnya, ada kunci keberuntungan, kunci keselamatan. Itu disebutnya dimulainya dari hati juga.
Dimulainya dari kebersihan jiwa juga. Qad aflaha man zakkaha. Sesungguhnya beruntung orang yang mensucikan jiwa. Itu disebutnya beruntung. Masya Allah. Padahal kalau kita bicara tentang keberuntungan kan kita secara fitrahnya manusia ini nyari untung, ya, nyari untung. Kemarin minyak goreng mahal, kita nyari itu yang diskon dikit, nyari untung, karena ini kita bicara tentang fitrahnya kita. Nah, kalau kita bicara tentang fitrahnya kita ini, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada tuh satu yang bisa membuat kita untung besar, yaitu kalau kita mensucikan jiwa. Untung besarnya tentu kalau kita tarik ke ujungnya, keuntungan yang paling besar dari manusia kan masuk surga. Nah, jalan masuk surga juga mulainya dari sini. Tidak mungkin orang itu bisa masuk surga kalau hatinya bermasalah. Susah. Kalau dia masih ada sombong, nggak bisa. Iblis saja kan kalau kita bicara tentang kesombongan, ya tentang dosa yang dilakukan oleh iblis kan sombong itu. Susah masuk ke dalam surganya. Padahal iblis melakukan kesombongan cuma satu kali. Kita berulang-ulang nih, Masya Allah. Ini kita persoalan di situ. Maka terus harus kita bersihkan. Meskipun kata Imam Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin yang mungkin tidak 100% bersih kita ini. Mungkin kemudian juga kita ini ya terkotori juga begitu. Tapi ada ikhtiar yang optimal untuk membersihkan jiwa kita. Kenapa? Karena kita tahu membersihkan jiwa, kalau kita mulai ini perjalanan membersihkan hati kita, perjalanan untuk sampai kepada keselamatan ini, ya ini menjadi sangat penting. Ya, sangat penting jalan untuk kita bisa mendapatkan keselamatan. Berikutnya lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengingatkan kepada kita, bahkan ya nanti di akhirat itu akan tiba satu masa. Akan tiba satu masa sesuatu yang biasanya di dunia ini kita bangga-banggakan itu tidak ada gunanya sama sekali. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Di hari itu harta anak laki-laki tidak berguna. Illa man ataullah biqalbin salim. Kecuali orang yang datang dengan hati yang selamat, dengan qalbun salim. Nah, ini berarti juga bukan hanya jalan keberuntungan tadi, ini jalan keselamatan. Jalan keselamatan. Jadi kalau kita rangkum dari 3 langkah tadi, kita coba mundur dulu ke belakang, ya, berawal dari yang namanya sejarah. Kalau kita ingin memperbaiki manusia, kalau kita ingin memperbaiki peradaban, perbaiki manusianya. Perbaiki manusia itu mulainya dari mana? Ternyata mulainya dari membersihkan hati. Membersihkan hati ini sendiri juga menjadi jalan keberuntungan. Membersihkan hati ini juga menjadi jalan keselamatan, bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Jadi nampaknya kalau tadi kita bicara tentang let's start, dari mana kita memulai untuk kita melakukan perjalanan selamat dan seterusnya, ini titik nolnya. Ini titik awalnya, yaitu kita bicara tentang membersihkan jiwa kita. Nah, sehingga perlu untuk kita bertanya pada diri kita, apa itu yang namanya tazkiyatun nufus itu, pembersihan jiwa itu kok begitu sangat penting gitu. Kok itu bisa menyelamatkan manusia, bisa membuat manusia beruntung, bahkan bisa memperbaiki peradaban, kok bisa? Apa sih yang disebut dengan tazkiyatun nufus itu? Apa sih yang disebut dengan pembersihan jiwa tadi itu? Nah, kalau kita bicara tentang secara etimologisnya, tazkiyatun nafs itu secara etimologisnya adalah penyucian atau pertumbuhan, dan pertumbuhan sekaligus. Ya. Ada disucikan, ada ditumbuhkan. Nah, ini kan berarti awal. Disucikan, dibersihkan dulu, lalu kemudian ditumbuhkan. Nah, berarti ini akan membesar nanti, akan membesar dan akan sampai ke tujuan. Disucikan dulu, ditumbuhkan. Atau artis secara istilahnya zakatun nafsi, yaitu pensucian jiwa dari berbagai penyakit-penyakit dan cacat tadi itu. Kita sejenak mengingat tadi, ya Abu Jahal, Abu Lahab, kenapa tidak mendapatkan hidayah? Ada cacat dalam hatinya. Atau misalnya kita di periode Madinah, kita akan melihat juga ada yang namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Kenapa dia celaka? Ada penyakit hati juga kan, ada dengki kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dia terjebak ke dalam satu penyakit yang namanya penyakit munafik, penyakit nifak, sehingga dia disebut sebagai gembongnya munafik. Masya Allah. Gara-garanya apa? Hati. Masya Allah. Jadi betul-betul ini harus kita bersihkan. Ya. Kita bersihkan dari penyakit dan dari cacat itu. Karena bisa jadi itu penyakit-penyakit tadi itu yang kita sebut, ada sombong, ada dengki, itu bisa jadi ada juga di kita. Kita yang sudah mengaku sebagai mukmin, kita yang sudah mengaku sebagai muslim, bisa jadi kita masih bermasalah hatinya.
Dan ketika hati kita bermasalah, amal-amal kita tuh bisa jadi tidak diterima sama Allah. Misal, kita sholat, tapi ada ria. Kita sholat, tapi masih ada sombong. Ya, bagaimana ini? Kata Imam Al-Ghazali, di dalam Ihya Ulumuddin, itu ada orang yang dilaknat sama Allah ketika dia sujud. Masya Allah. Sujud sholat, Pak. Sujud sholat, itu dilaknat dia. Allah Karim. Kenapa dia sampai dilaknat? Karena ketika dia sujud, dia tidak menghilangkan rasa sombongnya. Pas lagi sujud, dia masih sombong. Masih dalam pikirannya itu, ya Masya Allah. Setelah sholat itu bahkan masih dia meremehkan orang lain, masih menolak kebenaran. Sombong kepalanya, ya sombong pikirannya, sombong dirinya. Maka kemudian kata Allah, dilaknat dia bahkan ketika dia sedang sujud. Allah Karim. Nah, maka betul-betul nih, ini perlu untuk kita lakukan itu ya. Cacat ini harus kita bersihkan. Sehingga kemudian ibadah-ibadah kita bisa diterima. Nah, kurang lebih seperti itu. Kalau kita bicara tentang tazkiyatun nufus itu ya. Bicara tentang pembersihan jiwa ini. Dari situ kita memulainya. Dan kita dalam tazkiyatun nufus ini langkah-langkahnya, Ibu dan Bapak. Jadi kalau kita ingin mempelajari dan ingin berjalan ya, untuk membersihkan jiwa, ini paling tidak ada langkah-langkahnya ini Pak. Ini saya ambil dari apa yang dikodifikasi, yang diurutkan, yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali. Ada jalan ilmu yang pertama, yang kedua jalan muhasabah, yang ketiga jalan tobat, yang keempat zikir dan fikir, yang kelima membaca Al-Quran, yang keenam sholat, yang ketujuh sedekah, zakat, dan infak, yang kedelapan saum, yang kesembilan berkhidmat, ke-10 amar ma'ruf nahi munkar, dan ke-11 jihad. 11 langkah untuk membersihkan jiwa kita. Perjalanannya ini memang kalau teorinya bisa cepat, Pak. Ya, teorinya bisa cepat, Bu. Ya, sahabat-sahabat bisa cepat teorinya. Tapi dalam prakteknya seumur hidup kita. Dalam prakteknya ini bisa seumur hidup kita. Ya. Maka rasanya kita tepat untuk memulai sesuatu ini hari ini. Mengambil judul, kita mulainya dari mana dulu. Ingin memperbaiki diri, mulainya dari mana. Ingin membersihkan hati, mulainya dari mana? Kita mulainya dari ilmu. Mulainya dari ilmu. Apa yang dimaksud dengan ilmu? Nah, ini kita bicara tentang sarana tazkiyatun nafas. Yang pertama tadi adalah ilmu. Banyak ayat yang berbicara tentang ilmu, Ibu dan Bapak. Bahkan kemudian ada di surah Muhammad. Ya, surah Muhammad ayat ke-19. Itu menggunakan fi'il amr. Jadi dalam ayatnya itu menggunakan fi'il amr. Yaitu menggunakan huruf fa. Ya, huruf fa. Itu perintah berarti. Kewajiban. Ya. Disuruh kita ini. Diperintahkan untuk melakukan. Diperintahkan untuk apa? Melakukan apa? Di sana, di dalam ayat ini disampaikan fa'lam. Maka ilmuilah. Masya Allah. Kalau bahasa biar lebih kenanya lagi ya, terjemahnya harusnya seperti itu tuh. Maka berilmulah, maka carilah ilmu, maka ketahuilah, bisa juga masuk. Annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzambik walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswakum. Maka ilmui. Ini ayat yang pertamanya atau kalimat yang pertamanya sudah mengingatkan kepada kita. Ilmu. Ilmu ini menjadi pintu masuk. Kalau kita ingin membersihkan jiwa kita, pintu masuknya ilmu. Mau nggak mau. Agama ini adalah agama ilmu. Agama yang tidak bisa difahami kecuali dengan ilmu. Kita wajib untuk menjalankan atau untuk ada di jalan ilmu ini. Wajib kita ya. Fa'lam. Perintahnya itu adalah ilmu. Nah, ini yang sudah menguatkan kita bahwa memang jalan yang pertama, kalau hati kita ingin bersih, hidup kita ingin lebih lapang lagi, lebih benar lagi, mulai dari ilmu. Bahkan kalau kita mengutip ya, satu hal yang pernah diungkapkan oleh Imam Al-Ghazali di dalam Minhajul Abidin, salah satu karya beliau yang menjadi favorit saya tuh, Masya Allah. Kalau kita baca nih, kitab nih indah sekali. Sangat luar biasa tulisan beliau ini. Membimbing jiwa kita untuk menjadi jauh lebih baik lagi. Membimbing siapapun yang ingin memperbaiki diri. Step by step dibimbing oleh beliau.
Jadi seolah-olah Imam Al-Ghazali masih hidup tuh kalau baca kitab Minhajul Abidin ini. Karena dibimbing oleh beliau selangkah demi selangkah, Masya Allah. Nah, di langkah yang pertama beliau kemudian juga mengajarkan kepada kita mulailah dari ilmu. Engkau ingin memperbaiki diri mulai dari ilmu. Engkau ingin membersihkan jiwa mulai dari ilmu. Engkau ingin memperbaiki peradaban mulai dari ilmu. Engkau ingin memperbaiki, kalau ditarik lagi lebih kecil, dari tadi sudah besar kemudian tarik lagi untuk lebih kecil lagi. Memperbaiki negara, memperbaiki masyarakat, memperbaiki rumah. Sama. Itu harus dimulai dari ilmu. Beliau sampai menuliskan sebuah kalimat ini, rangkaian kalimat ini dalam kitabnya. Semua perkara selain ilmu dan ibadah adalah batil. Masya Allah. Dan tidak mengandung kebaikan sedikit pun. Allah Akbar. Beliau sampai seperti itu. Saking ingin menegaskan tentang pentingnya ilmu ini. Semua perkara selain ilmu dan ibadah tidak ada kebaikan sama sekali. Merupakan kesia-siaan. Tidak bermanfaat sama sekali. Masya Allah. Itu saking yang beliau ingin memahamkan kepada kita. Jalani ilmu ini. Tempuhi jalan menuju ilmu ini. Dan selain itu ibadah. Ada ilmu, ada ibadah. Berarti ibadah kan ada cakupan amal di situ. Ilmu amal, ilmu amal, ilmu amal. Terus menerus seperti itu kata Imam Al-Ghazali. Nah, Masya Allah. Ilmu merupakan perkara yang paling mulia dan paling utama. Ilmu merupakan perkara yang paling mulia dan paling utama. Masya Allah. Itu disampaikan oleh beliau ya. Nah ini dari hadis-hadis Nabi saja itu sudah sangat menegaskan tentang pentingnya ilmu. Bahkan orang yang memiliki ilmu itu lebih mulia daripada orang yang tidak memiliki ilmu atau kurang ilmunya. Ya. Tadi saya berjumpa dengan Syekh Husain Jabir, adiknya dari almarhum Syekh Ali Jabir. Ya, beliau mewasiatkan kepada kami. Salah satunya beliau mengatakan tentang ilmu. Ini ilmu ini penting. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat dari orang lain. Bahkan sampai disampaikan oleh Rasulullah di dalam hadis ini. Sesungguhnya perumpamaan orang alim, orang yang berilmu atas ahli ibadah itu seperti keutamaanku atas orang-orang yang lainnya itu. Allah Akbar. Itu luar biasa ya. Sampai Rasulullah menggambarkan kondisinya itu seperti itu. Ya. Orang alim atas ahli ibadah seperti keutamaanku atas orang-orang yang paling rendah dari umatku. Saking pentingnya. Bukan berarti kemudian meremehkan ahli ibadah, bukan. Ya. Karena kalau ibadah tanpa ilmu ya tidak diterima nantinya. Mensucikan jiwa kita tanpa ilmu, nggak pakai ilmu, wah pusing kita. Bisa jadi sesat kita. Ya, misalnya karena kita ingin nih melawan hawa nafsu kita. Ingin memperbaiki hawa nafsu kita yang kita rasakan, aduh ini kok bergejolak terus gitu ya. Akhirnya apa? Saumlah kita, puasalah kita 40 hari, 40 malam. Oh itu tersesat. Kenapa nggak pakai ilmu? Masya Allah ya. Atau misalnya kemudian kita nggak mau lagi bergaul dengan manusia. Ya. Kita ujlahnya masuk ke sebuah gua di hutan, nggak mau lagi interaksi dengan manusia. Ya tidak tepat juga. Nah, ini berarti tidak terbimbing oleh apa? Oleh ilmu. Tidak terbimbing oleh ilmu. Ini jadi persoalan. Maka untuk itu tidak heran ketika Rasulullah membandingkan ahli ilmu dengan ahli ibadah itu jauh. Karena tadi ahli ibadah yang tanpa ilmu bisa bahaya. Tapi kalau ahli ibadahnya berilmu, lebih tinggi juga. Ya, Masya Allah. Rasulullah juga pernah bertanya kepada para sahabat. Satu saat beliau bertanya. Pertanyaannya menarik. Maukah kalian aku beritahu siapa yang paling mulia dari para penghuni surga? Allah karim. Ini pertanyaan luar biasa. Jadi penghuni surga aja kan kita sudah bahagia ya. Sudah istimewa tuh orang-orang penghuni surga ini. Tapi di antara penghuni surga itu ternyata ada orang yang paling mulia. Dari penghuni surga itu ada yang paling mulia. Para sahabat menjawab tuh pas ditanya seperti itu. Tentu ya Rasulullah, kami ingin tahu siapa orang yang paling mulia di antara para penduduk surga itu. Maka kemudian Rasulullah bersabda, mereka adalah para ulama dari kalangan umatku. Para ulama, para orang yang memiliki ilmu. Orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu dan orang yang berupaya memaksakan diri menempuh jalan ilmu itu. Itu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan kemuliaannya itu di antara ahli surga. Masya Allah. Ini saking pentingnya ilmu ini ya.
Kalau digambarkan, Ibu dan Bapak, teman-teman, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ibaratkan ini ada pohon. Ini pohonnya pohon apa? Ini pohon mangga kayaknya. Ini pohon mangga itu ada pohon itu kan ada elemennya, ada akarnya, ada batangnya, ada buahnya, daunnya juga. Nah, kalau kita bicara tentang pohon ini, ya, pohon itu adalah ilmu. Pohonnya itu ilmu. Buahnya itu ibadah. Buahnya itu ibadah. Jadi kalau kita menganalogikan seperti ini, sebenarnya nggak mungkin juga orang bisa menjadi ahli ibadah atau disebut sebagai ahli ibadah kalau dia tidak punya pohonnya. Nggak mungkin buah itu muncul tanpa pohon. Gitu ya. Pasti ada pohonnya dulu, baru kemudian berbuah. Bisa kita nikmati, meskipun pohonnya tidak terlihat. Ya, tapi pasti ada pohonnya. Karena buah-buahan nggak mungkin dibuat dari terigu. Gitu, nggak mungkin. Tapi itu pasti dari pohonnya, ada pohonnya. Nah, ilmu itu pohonnya, buahnya adalah ibadah. Sehingga kata Hasan Al-Basri, beliau mengatakan, tuntutlah ilmu dengan tidak merusak ibadah. Kerjakanlah ibadah dengan tidak melalaikan ilmu. Ini yang harus dilakukan. Yang menjadi hamba, kita beribadah, ini jalan keselamatan. Tapi jalan keselamatan ini harus dimulai dari mana? Dimulai dari ilmu juga. Tidak mungkin kita ini bisa ibadah dengan benar kalau kita tidak punya ilmu. Masya Allah. Ya, sehingga kata Rasulullah SAW, beliau bersabda, ilmu itu adalah imam bagi amal. Imam bagi amal. Jadi ilmu tuh jadi imam, ya. Amal tuh jadi makmum. Jadi makmum dari ilmu. Berarti amal ini harus ngikutin ilmu. Sehingga tidak heran ya, kalau bahasa hadisnya seperti ini, Rasulullah sering juga kan mewanti-wanti, jangan kau berbuat, jangan kau berkata tanpa ilmu. Karena kalau misalnya berbuat, berkata tanpa ilmu, ya bisa jadi persoalan. Ya. Kalau dalam ibadah bisa tidak diterima, kalau di tengah masyarakat kita asal bicara tanpa ilmu juga persoalannya banyak. Masya Allah. Apalagi kalau kita bicara tentang berbicara itu kan bisa merusak hati juga. Ya, perbicaraan tanpa ilmu yang kita umbar segala macam itu akan merusak hati. Dan kalau rusak hatinya agak susah juga kita bicara tentang keselamatan diri kita. Karena tadi kita sudah menguatkan ya bahwa awal dari keselamatan diri itu adalah bersihnya hati, dan bersihnya hati ini bisa kita mulai dari yang namanya ilmu. Insya Allah. Sampai kemudian ya, kalau misalnya kita meminjam lagi kepada penjelasannya dari Imam Al-Ghazali, ada fungsi utama. Ada fungsi utama dari ilmu dalam ibadah. Nah, kita akan diciptakan oleh Allah ini sebagai hamba. Ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan ada sampai 2 fungsi utama. Ya, ilmu itu untuk kita orang-orang yang berupaya menjadi hamba. Apa dua hal utama ini? Yang pertama adalah agar ibadah bisa membuahkan hasil. Ini jadi penting, Ibu Bapak, sahabat-sahabat. Mudah-mudahan bisa difahami ya. Ini memang konseptual awal. Ya, nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya kalau Allah mentakdirkan kita berjumpa kembali akan lebih ringan memang. Tapi ini dasarnya, ini harus paham dulu. Harus paham dulu. Kalau yang lainnya nanti insya Allah jauh lebih mudah. Ya. Betapa sangat fundamentalnya ilmu ketika kita ingin memperbaiki diri. Termasuk tatkala kita ingin menjadi seorang hamba yang baik. Hamba. Yang bahasanya hamba itu berarti ada urusannya dengan ibadah kita kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita harus menjadi hamba dari Allah. Dan hamba itu harus memiliki ilmu. Penghambaan kita kepada Allah juga harus memiliki ilmu. Agar ibadah-ibadah kita ini berfungsi, membuahkan hasil. Misal, kalau kita bicara tentang sholat, kita tadi sholat Isya. Sholat itu harus ada bekasnya, Ibu Bapak. Nah, ini menjadi penting nih. Sholat itu harus ada bekasnya. Ya, ini mengingatkan. Sekaligus mungkin kita perlu untuk mengintrospeksi diri kita. Sholat yang selama ini kita lakukan ada bekasnya nggak? Misal, ya, kalau kita merujuk kepada fungsi dari sholat, fungsinya sholat itu kan, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salah satunya. Sholat itu akan mencegah seseorang yang melakukannya dari perbuatan keji, dari perbuatan munkar. Dosa yang keji itu. Fahsya. Dosa yang keji.
Itu terhalangi lewat apa? Lewat sholat. Tapi kenyataannya, pernah nggak kita menemukan ada orang yang sholat mas sholat, tapi dia melakukan dosa, ya juga dosa juga. Bahkan dosanya dosa keji gitu ya. Bahkan dia menggibah orang, dia memfitnah orang, atau dia melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dia lakukan. Kok bisa ya seperti itu? Padahal dia sholat. Saya ketemu juga, menemukan beberapa kasus ya, yang kasusnya seperti itu. Bahkan ahli tahajud. Ahli tahajud, dia senantiasa tahajud tiap malam. Tapi terbongkarlah satu saat dia sendiri mengakui gitu ya, bahwa saya melakukan ini. Allah Karim, kok bisa seperti itu? Nah ini tampaknya ibadahnya nggak sampai pada hasil. Kenapa ibadahnya ini nggak sampai kepada hasil? Karena bisa jadi ilmunya kurang. Bisa jadi ilmunya kurang. Maka untuk itu kepentingan kita memulai dari ilmu itu agar ibadah-ibadah yang kita lakukan menjadi kita menuai hasilnya. Jangan sampai sholat, tapi sholat kita hanya menghasilkan capek dan lelah kita. Saum sebentar lagi. Jangan sampai hanya dapatnya lapar dan haus saja. Padahal kita kan ingin perbaikan diri. Tadi kita bersepakat semuanya. Kita ingin memperbaiki diri. Perjalanan kita adalah perjalanan dari hari ke harinya itu memperbaiki diri. Dan ibadah itu kan salah satu caranya. Tapi ibadahnya bisa jadi gagal. Gara-gara apa? Gara-gara tidak punya ilmu. Masya Allah. Allah Akbar. Nah, maka untuk itu perlu kita berilmu. Ya. Termasuk ketika kita membersihkan hati dengan ibadah-ibadah kita juga perlu dengan ilmunya. Sholat tadi kan harusnya membuat orang nggak sombong. Tapi kok bisa ya ada orang yang sholat sombongnya masih jalan juga. Dengkinya masih jalan juga. Irinya masih jalan juga. Julidnya masih ada juga gitu. Kok bisa ya? Masya Allah. Nah maka untuk itu kalau kita bicara tentang ilmu dalam ibadah ini dalam rangka framing besarnya kita sedang memperbaiki diri dan kita sedang membersihkan jiwa ya dalam tazkiyatun nufus. Nah, paling tidak kalau kita ingin mendapatkan hasil dari semua perjalanan kita memperbaiki diri ini, terutama di tahap pertama nih kita bicara tentang ilmu dan hubungannya dengan ibadah kita, ini kita perlu untuk memiliki ilmu-ilmu dasar. Ilmu-ilmu dasar. Apa yang dimaksud dengan ilmu dasar itu? Yaitu engkau wajib mengetahui siapa yang kau sembah. Kalau dalam bahasa ilmiahnya, bahasa ilmunya adalah ma'rifatullah. Harus kenal sama Allahnya. Nggak mungkin kita ini bisa mengagungkan Allah. Nggak mungkin kita ini sampai kepada takut kepada Allah, harapan kepada Allah. Nggak mungkin kita ini bisa bertauhid dengan benar kepada Allah kalau kita tidak ma'rifat, tidak kenal. Tidak kenal asma wa sifatnya, tidak kenal kemudian juga perbuatan-perbuatan Allahnya gitu ya. Ya nggak mungkin. Maka untuk itu perlu kita tahu siapa yang kita sembah ini. Kata Imam Al-Ghazali dengan sebuah kalimat yang begitu sangat indah. Beliau mengatakan, bagaimana engkau bisa total dalam penghambaan jika engkau belum mengenal zat Allah, asma wa sifatnya. Termasuk engkau mengetahui hal yang wajib dan mustahil dalam sifat-sifatnya. Nggak mungkin engkau bisa optimal dalam penghambaan. Dalam sholat saja kita bisa jadi tidak khusyuk karena kita tidak paham atau enggak begitu ingat bahwa kita sedang menghadap Allah yang Al-Khaliq, yang menciptakan kita. Allah Ar-Razzaq, Allah yang memberikan kita rizki. Allah Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim, yang senantiasa memberikan kita kasih sayang. Nggak mungkin kita bisa sholat khusyuk kalau kita nggak kenal tadi sama Allah, nggak mungkin. Nah kalau sholatnya sudah tidak khusyuk, sholatnya tidak akan ada apa-apanya, tidak akan ada efeknya kepada kita. Ya, secara fikih bisa diterima. Tapi kan kita menginginkan lebih. Ibadah kita harus ada bekasnya. Ibadah kita ini harus ada asari sujudnya itu. Bekas-bekas sujudnya kita harus ada. Sehingga kemudian nanti hati kita bersih. Perilaku kita menjadi mulia. Tapi nggak bisa itu. Kalau tidak disertai dengan ilmu tadi. Paling tidak ilmu yang dasar tahu nggak siapa yang kita sembah itu.
Tahu nggak ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, sadar nggak kebesaran Allah itu sebesar apa? Ketika kita mengucapkan dalam sujud kita, Subhana rabbiyal a'la, kita tahu nggak ketinggian Allah itu seperti apa? Kita tahu nggak rendahnya kita sebagai seorang hamba itu seperti apa? Fakirnya diri kita itu seperti apa? Kalau kita belum sampai ke sana, nggak nyampe nantinya. Ibadah kita tuh nggak dapat hasilnya kita. Nah, untuk itu perlu ilmu. Kita perlu tahu siapa namanya Allah ini. Apa sifatnya Allah. Nah, maka untuk itu paling tidak nih, sahabat-sahabat harus paham. Harus hafal minimal. Asmaul Husna, hafal. Cari kitab-kitab yang menjelaskan tentang hal itu. Banyak kitab-kitab yang menjelaskan tentang hal itu. Ya. Termasuk salah satu kitab favorit saya itu, As-Sajaratul Ma'arif. Masya Allah. Pohon kebijaksanaan. Nah, itu menjelaskan tentang Asmaul Husna. Itu luar biasa sekali. Kitab yang begitu sangat luar biasa. Ya. Nah, baru kita bisa total kalau kita sudah kenal. Insya Allah. Ya, kalau belum kenal ya susah juga ya. Baik, ini yang pertama. Ya, bahwa seorang hamba ini wajib mengetahui siapa yang dia sembah. Ini ilmu dasarnya. Ya, ilmu dasar yang lainnya wajib mengetahui kewajiban dan larangan. Yang syar'i, ya. Fikih bahasanya kita, syariah bahasanya kita. Ya, sholat kita juga bisa tidak diterima kalau kita nggak ngerti caranya. Kalau tadi kan lebih ke bagaimana tujuannya, kepada siapa tujuannya, caranya salah juga kan tidak diterima kita. Caranya salah, tidak mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya, salah juga, sholat maghrib misalnya, 2 rakaat, ya tidak dicontohkan sama Nabi, nggak diterima. Ya, nggak bisa. Kalau salatnya saja tidak diterima, ya bagaimana kemudian bisa berefek, ya? Bisa berefek pada bersihnya jiwa kita, bisa berefek pada hilangnya penyakit-penyakit hati kita, ya salatnya aja tidak diterima, atau bersucinya tuh tidak bersih, ya karena kita kurang ilmu gitu, nggak tahu cara bersih itu seperti apa, cara mandi seperti apa, cara wudhu seperti apa, ya tidak diterima, gitu ya. Nah, maka ini juga menjadi sangat penting ya, ilmu-ilmu untuk mengetahui kewajiban dan larangan syar'i. Nah, yang ketiga, yang berikutnya, ilmu yang juga perlu untuk kita ketahui adalah ilmu tentang bentuk ibadah hati. Yang nanti kita akan coba lebih banyak lagi uraikan, satu demi satu, tentang ibadah hati. Karena ranahnya tazkiyatun nufus banyaknya bergerak di sini, ya, atau banyaknya membahas di sini. Ya, tentang ibadah-ibadah hati dan kemaksiatannya. Di antaranya tawakal, ada berserah diri, ada ridho, ada sabar, ada taubat, ada ikhlas, ya. Ada marah, suka berangan-angan, itu kan penyakit-penyakit semua tuh. Ria, sum'ah, pamer, sombong, dan lain-lain. Itu perlu dibersihkan. Ya, perlu dibersihkan. Nah, dokter yang ada di rumah sakit membersihkan, atau kemudian juga menyembuhkan fisik, ya, karena fisik jadi modal juga. Nah, kita juga perlu untuk memikirkan tentang hati kita, karena ini juga hati pun merupakan modal untuk kita. Orang bisa saja sehat, tapi kalau hatinya tidak sehat, ya jadi tidak produktif juga. Dia jadi tidak bahagia, dia menjadi orang yang tidak baik, ini kan persoalan ya. Nah, ini fungsi yang pertama. Jadi ibadah hanya akan bisa mendapatkan hasil kalau kita memiliki ilmu, ya. Ilmunya harus penting, kita harus kita pelajari. Tadi misalnya tuh kalau kita lihat ke berserah diri, misalnya ridho, masya Allah, ini memang luar biasa ya. Ridho, sabar itu perlu ilmu. Nggak mungkin orang tuh bisa dengan ringan ridho kepada kehendak-kehendak Allah. Kalau kita nggak kenal sama Allah, nggak tahu tentang takdir gitu ya, nggak tahu tentang pilihan-pilihan Allah, itu susah juga kita. Nggak bisa sampai ke sana. Nah, ini fungsi yang pertama. Kemudian ini fungsi utamanya, ini fungsi yang paling puncaknya. Kalau tadi ini ada urusannya dengan hasil ibadah, yang kedua akan bisa menyampaikan kita kepada sesuatu. Kalau kita mempelajari ilmu, ilmu itu akan menyampaikan kita pada rasa takut kepada Allah, khasyah, sampai kepada khasyah bahasanya. Kita coba lihat ayatnya. Wa minan nasi wad dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama.
Innallaha azizun ghafur. Setelah Allah menyebutkan dan demikian pula di antara manusia, binatang-binatang melata dan binatang-binatang ternak ada bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Ya, Allah menginginkan kita faham, mengingatkan kepada kita manusia ya sama kita manusia, tapi beda-beda kita ini. Ya, beda-beda kita ini. Nasibnya beda-beda juga di dunia di akhirat nanti beda-beda juga nasibnya. Dan ada spesies kalau boleh dibilang ada satu spesies spesial ya di kalangan manusia itu yang derajatnya tinggi di hadapan Allah yaitu para ulama dan ulama ini dengan ilmunya dia akan sampai kepada khasyah, akan sampai kepada takut kepada Allah karena dia mengenali keagungan Allah, karena mengenali keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini penting ya. Kita tidak mungkin bisa sampai kepada khauf kepada Allah, khasyah apalagi kalau kita nggak punya ilmu. Ya. Ini menjadi sebuah persoalan yang sangat penting. Ini bicara tentang ilmunya. Nah, maka untuk itu dari beberapa hal tadi yang sudah kita pelajari, kita akan coba untuk petakan lebih detail lagi. Baik kalau seperti itu apa yang perlu kita pelajari? Dari mana kita memulai mempelajarinya? Ya, Masya Allah. Ada beberapa ilmu yang wajib untuk kita pelajari. Kata Imam Al-Ghazali kan hukum ilmu itu hanya wajib saja. Tapi dibagi menjadi dua. Ada fardu ain, ada fardu kifayah. Nah ini yang fardu ain. Ada yang fardu ain. Apa yang fardu ain ini? Pertama ilmu tauhid. Wajib untuk kita kuasai. Ya. Ilmu tentang nama, sifat, af'al, dan hal lain berkenaan dengan pokok-pokok keimanan. Memang ada masalah cabangnya. Tapi yang cabangnya itu tidak wajib. Ya. Tapi perlu untuk kita tahu sifat Allah, nama Allah perlu untuk kita tahu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah yang wajib diketahui, yang wajib diilmui itu adalah ilmu sirri, yaitu tentang perbuatan hati. Bahasanya Imam Al-Ghazali seperti itu dikategorikan sebagai ilmu sirri, tentang perbuatan hati. Ya, tentang niat, tentang tadi tawakal, ridho, dan seterusnya. Itu satu hal yang perlu, karena ini menjadi bekal, bahkan menjadi penyempurna dari ibadah kita. Kemudian yang berikutnya adalah syariat. Ini tentu wajib untuk kita ketahui, terutama dalam hal-hal yang wajib untuk kita lakukan, yaitu tentang tata cara ibadah, itu wajib untuk kita tahu. Kita bermuamalah harus tahu. Ya, meskipun rumit kalau dalam muamalah. Saya sendiri mengakui kalau ditanya hal-hal tentang fikih muamalah, banyak geleng-geleng kepala dan banyak berkata lah adri, nggak tahu. Saya harus pelajari karena memang terus berkembang ya tentang muamalah ini. Tapi muamalah dasarnya perlu. Bagaimana kemudian transaksi yang dihalalkan seperti apa, yang haram itu seperti apa, itu wajib untuk kita ketahui. Ya, wajib untuk kita ketahui. Nah ini ada 3 ilmu yang perlu untuk kita kuasai dan ini wajib ya, ilmu tauhid, ilmu tentang hati, ilmu syariat. Baru kita coba dalami terlebih dahulu. Apa sih yang merupakan batasan minimal tadi dalam kita mempelajari tauhid? Karena kita pun mengetahui ya kalau kita belajar tauhid, belajar akidah, Allah Karim, Masya Allah. Ada satu buku, Pak Bu, yang ditulis oleh Ibnu Qayyim, itu nulis tentang takdir saja, dan itu kan masuk ke dalam tauhid. Ya, takdir saja itu sekitar 870 halaman. Masya Allah. Hanya menjelaskan tentang takdir. Rumit sekali. Masya Allah. Atau Imam Asy'ari menulis Kitabul Luma'. Kitabnya tipis, tapi susah dicernanya, Masya Allah. Saya membaca itu bolak-balik, Allah Akbar. Mempelajari itu bolak-balik, Allah Akbar. Ini luar biasa ya Imam Asy'ari ini menulis Kitabul Luma' ini rumit ya. Sehingga kalau kita bicara tentang kitab-kitab yang rumit seperti ini, para guru kami mengingatkan, maka itu memang tidak semua orang harus mempelajari kitab-kitab seperti itu, pusing juga nanti. Kalau orang awam mempelajari itu pusing juga kita. Oh ya betul. Berarti kita perlu untuk bertanya apa kalau seperti itu batasannya, apa saja yang perlu kita ketahui dalam ilmu tauhid. Nah, ini ada batasan minimal. Kita harus tahu Allah itu satu, yang penting itu ya. Allah itu ahad. Ahad bukan wahid, berbeda. Kalau wahid ada isnin, wahid, isnin, salas ada gitu ya. Tapi kalau ahad tidak berbagi, tidak berbelah ya, hanya satu, tunggal, tidak bisa dibagi-bagi. Allah itu ahad tanpa sekutu. Allah itu maha mengetahui, ini juga penting.
Ya, Allah itu maha mengetahui karena ini nanti kemana-mana tuh. Ya, kemana-mana tuh. Kalau kita bicara tentang akidah itu dari Allah mengetahui, nanti akan hadir perasaan kita diawasi, akan hadir perasaan kita bersamai oleh Allah. Kemudian yang berikutnya Allah Maha Kuasa, Allah Maha Hidup, Allah Maha Berkehendak, Allah Maha Berbicara, Allah Maha Mendengar, Allah Maha Melihat. Ini yang menjadi ilmu minimal, ya, yang perlu untuk kita kuasai. Karena kalau kita sudah beres di sini, ya, sudah tahu tentang kehendak Allah, tentang kalamnya Allah, tentang Allah mendengar, Allah melihat, sudah selesai sih sebenarnya. Yang lainnya itu hanya melengkapi dan menguatkan, begitu ya. Baik, itu batasan minimalnya. Kemudian juga perlu untuk kita ketahui Allah itu suci dari kekurangan, ya, terbebas dari sifat sirna dan sifat eksistensi baru. Ya, kemudian Allah menyendiri dalam berkehendak dan kekuasaannya, tidak dibantu oleh siapapun, kekal. Ya. Dan kemudian yang berikutnya juga urusan dari tauhid ini mengetahui dan mengimani bahwa Muhammad SAW adalah hamba dan utusan Allah yang membawa wahyu yang diturunkan Allah kepadanya. Jadi satu paket ya. Nah, kalau lebih sederhanakan lagi ya pahami syahadatain kita, pahami syahadatain kita. Itu batasan minimal. Nah, juga mengetahui dan mengimani kabar-kabar akhirat. Kemudian kalau bicara tentang batasan ilmu syariat, ya tentang taharoh, wajib kita ketahui tentang sholat, tentang saum, tentang haji, tentang zakat, tentang jihad. Ini wajib ya. Nah, sementara kalau kita bicara tentang ilmu-ilmu fardu kifayah, inilah bicara tentang tadi cabang-cabang itu. Yang tadi ketika bicara tentang takdir saja 870 halaman Ibnu Qayyim nulis. Gitu ya. Karena itu akan membantah pemikiran Mu'tazilah, di sana membantah pemikiran Syiah, liberal, dan sebagainya. Gitu. Itu tetapi alhamdulillahnya adalah fardu kifayah. Artinya kalau ada satu orang di daerah kita sudah menguasai itu cukup. Gitu. Sudah cukup ada perwakilan, sudah tidak dosa lagi kita. Ya, kemudian ilmu kalam, ya, kita Buluma itu banyak bicara tentang ilmu kalam untuk menaklukkan logika, untuk menaklukkan hati, masya Allah. Dan ilmu-ilmu terapan itu juga termasuk fardu kifayah. Maka kalau di satu daerah tidak ada dokter, dosa sebenarnya itu satu daerah. Karena ini termasuk ilmu terapan yang perlu dikuasai, apalagi umat Islam sangat berkepentingan ya dengan hal semacam itu. Nah, ini ilmu, Ibu dan Bapak. Ini penting untuk kita tempuh ya, karena tadi menjawab judul kita, dari mana kita mau mulai? Dari mana kita mau mulai memperbaiki diri? Mulai dari ilmu. Kita memperbaiki peradaban, mulai dari ilmu. Memperbaiki keluarga, mulai dari ilmu. Memperbaiki hati kita, mulai dari ilmu. Nah, untuk itu, sekarang kita masuk kepada satu hal yang esensial dari ilmu. Karena kita pun akan menemukan lagi, kalau tadi kita menemukan ada orang ibadah tapi tidak ada asarnya, tidak ada bekasnya, kita pun akan menemukan juga. Ada orang kok belajar mau belajar. Tapi kok kayak nggak ada bedanya dengan orang yang tidak punya ilmu. Masya Allah, ini apa ya? Kenapa bisa ada terjadi seperti ini? Nah, untuk itu agar selamat menempuh jalan kita sebagai penuntut ilmu, ya kata Imam Al-Ghazali lagi, beliau mengatakan, tuntutlah ilmu secara diroyah, bukan hanya sekedar riwayat. Apa dimaksud diroyah itu? Yaitu menuntut ilmu dengan niat menghilangkan kebodohan diri sendiri, dan juga secara umum, artinya untuk menerangi juga ya, menerangi umum juga, masyarakat juga. Tapi dia mulai dari dirinya sendiri, memerangi kebodohan dirinya. Ya, memelihara Islam, karena Islam juga butuh dengan ilmu. Islam harus dijaganya oleh orang-orang berilmu juga, gitu ya. Menjaga kehidupan, karena kehidupan juga butuh dijaga oleh ilmu. Bekal akhirat, kita juga perlu ilmu. Mencari ridho Allah, perlu ilmu. Dan dalam rangka bersyukur atas nikmat akal. Yang kita dikasih akal, maka harus diisi dengan ilmu. Yang sampai nganggur akal kita nih, Masya Allah. Nah, ini yang dimaksud dengan diroyah. Jadi bukan hanya sekedar, mohon maaf ya, mohon maaf Ibu dan Bapak, ini saya menemukan juga, sahabat-sahabat menemukan ada orang-orang, bukan orang-orang sih, saya juga pernah terjebak gitu ya. Ketika menuntut ilmu, ketika mempelajari satu kitab, belajar ke satu guru gitu ya, pergi ke madrasah, waktu masa kecil itu, yang
pernah juga terlintas, wah, saya lebih nih dari orang lain. Dengan cara menuntut ilmu ini pengen dikenal sebagai orang-orang cerdas gitu ya, sebagai orang cerdas. Berbeda dengan orang yang lain. Masya Allah. Allah Karim. Kalau seperti itu susah kita untuk bisa mendapatkan faidah dari ilmu. Ya. Nah, ini juga jangan sampai nih kita nih, ibu bapak, sahabat-sahabat, kita sering pergi ke pengajian gitu, baru baru mulai pergi ke pengajiannya, terus kita merasa paling mulia dibandingkan dengan orang lain. Ya, dengan ilmu kita, janganlah. Ini berbahaya. Tuntut ilmu bukan untuk kesombongan. Tuntut ilmu bukan untuk dunia. Kita menuntut ilmu justru untuk kita mencari posisi di hadapan Allah. Agar kita selamat di hadapan Allah. Ya. Agar kemudian juga kita ini punya bekal yang cukup di akhirat kelak. Nah, ini yang dimaksud dengan tuntutlah ilmu secara diroyah. Bukan hanya sekedar riwayat. Ya, kalau riwayat definisinya seperti ini. Mencari ilmu dengan tujuan menukil riwayat. Untuk menyampaikannya lagi. Hanya menyampaikan lagi. Ya. Nggak ngerti juga. Nggak dijalanin juga. Masya Allah. Ini jadi persoalan. Ya, dan nampaknya sekarang nih lagi zaman ya nih. Penuntut ilmu secara riwayat ini. Ya, kita mendapatkan tulisan dari mana kita kopas, kita sebarkan. Kitanya nggak baca utuh, apalagi melakukan. Nah, ini jauh dari fungsi ilmu. Ya. Jauh dari fungsi ilmu. Kita nih harus paham dan kita lakukan. Karena memang ini adalah tujuan dari ilmu. Nah, sehingga kalau kita bicara tadi tentang ilmu yang paling dasar, itu tadi mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tempuh tadi ilmunya diroyah bukan hanya riwayat, kita akan sampai kepada langkah yang kedua. Ini kan kita baru bicara tentang langkah yang pertama, mulai semuanya dari ilmu. Termasuk mengenal Allah, mulai dari ilmu. Yang kita sebut sebagai makrifat kepada Allah. Kalau orang sudah makrifat, sudah kenal dengan Allah, maka dia akan sampai ke langkah berikutnya. Yaitu dia akan merasakan ma'iyatullah. Apa ma'iyatullah? Kebersamaan Allah. Akan merasa dibersamai Allah terus. Sehingga kalau orang yang merasa dibersamai Allah kan, kehidupannya pasti akan jauh lebih baik. Kata-katanya terjaga. Ya. Lirikan matanya terjaga. Langkah kakinya terjaga. Perbuatannya terjaga. Bukan hanya itu, hatinya juga tentram, tidak ada kesedihan, tidak ada ketakutan, gitu ya, tidak ada kegelisahan, tidak ada kekhawatiran. Kenapa? Karena dia merasa bersama dengan Allah. Masya Allah, dia senantiasa husnuzon kepada Allah. Dan ini berasalnya dari mana? Ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Masya Allah. Dan dari ma'rifat itu merasa dia ditemani oleh Allah senantiasa. Walladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam tsumma stawa 'alal arsy. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju fiha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Ada di ujung ayatnya kalimat itu, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan dia bersamamu di mana saja engkau berada. Dengan ilmunya tadi itu. Masya Allah. Nah, ini kalau kita sudah sampai di situ, Ibu dan Bapak, kita sudah mulai tuh mendapatkan ketenangan dan kehati-hatian dalam hidup kita. Tenang karena kita mengetahui Allah itu dengan ilmunya terus membersamai kita. Ya, dan dari ketenangan itu sendiri, sholatnya kita juga jadi benar gitu ya. Ibadahnya kita jadi khusyuk juga. Dan langkah-langkah kita juga akan berhati-hati. Ya. Karena kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Ibu dan Bapak, ini awal dari perjalanan kita. Ini sekedar sebenarnya kita berumit-rumit dengan banyak poin tadi itu. Kalau disimpulkan jadi sederhana. Ayo kita mulai dari menuntut ilmu. Nggak mungkin kita bisa memperbaiki diri kalau nggak punya ilmu. Nggak mungkin kita bisa masuk surga kalau kita tidak cinta sama ilmu. Nggak mungkin kemudian juga kita ini bisa mengejar ya amal-amal orang-orang yang sudah dijanjikan selamat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau kita tidak punya ilmu juga. Kalau kita tidak mencintai ilmu juga. Ya, Masya Allah. Maka Alhamdulillah ini di Al-Izza difasilitasi. Ada majelis ilmu ini. Maka manfaatkan. Maka manfaatkan karena
ilmu, awal segalanya. Ayat yang pertama turun saja Iqra. Ayat yang pertama turun saja Iqra. Gitu, Masya Allah. Apalagi kalau kita merujuk kepada Al-Mujadilah itu. Ya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah akan meningkatkan derajat. Akan menaikkan derajat kita. Kita mulia karena ilmu. Adam dulu mulia karena ilmu. Adam ketika diciptakan, Allah mengajarkan sesuatu. Fa'alama Adamal asma'a kullaha. Ada ilmu. Sehingga kemudian ada mulia. Kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan ini bisa menjadi awalan dari motivasi kita. Dari mana kita mulai? Dari ilmu. Dan sekarang ini Masya Allah. Ya, kenapa saya merasa berkepentingan untuk mengingatkan tentang ini semuanya. Ya, sekarang nih Allah karim. Ya. Pandemi yang berkepanjangan ini membuat kita barangkali agak susah untuk datang ke majelis-majelis ilmu. Kita jenuh juga, online terus jenuh juga mungkin kita ini ya. Nah, ini persoalan-persoalan kita. Tapi kalau kita sudah diingatkan kembali tentang pentingnya ilmu, ilmu yang akan menyelamatkan kita, meninggikan derajat kita, membersihkan hati kita, ilmu akan membuat ibadah kita jadi sampai kepada tujuannya. Mudah-mudahan kita menjadi semakin bersemangat. Dari semangat ini mudah-mudahan Allah melihat kesungguhan kita. Dari kesungguhan ini, ya dari Allah melihat kesungguhan kita, datang pertolongan Allah untuk memberikan kita bimbingan. Sehingga kemudian kita bisa selamat di kehidupan dunia dan kehidupan akhirat kita. Mudah-mudahan bisa difahami, mudah-mudahan bisa menjadi sebuah bekal untuk kita, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Itu saja dulu untuk awalan. Barangkali ada yang mau didiskusikan. Saya kembalikan terlebih dahulu kepada Dr. Arif. Silakan, Dok. Baik, syukron jazakallah khair Ustadz yang telah menyampaikan taujihnya bagi kita semua, mengantarkan perjalanan kita, memulai perjalanan kita untuk membersihkan jiwa. Sebagaimana tema kita malam hari ini adalah sebuah awalan, let's start, tentunya kita akan ada perjalanan-perjalanan berikutnya. Jadi sahabat-sahabat Al-Izzah, tetap semangat dan setia untuk menyimak Infus Hati online. Alhamdulillah masih bertahan jamaah Infus Hati ini sampai jam 21.15 kurang lebih, masih cukup bertahan Ustadz, alhamdulillah. Dan ini adalah saatnya bagi sahabat-sahabat Al-Izzah yang ingin berinteraksi, ingin bertanya kepada Ustadz Agus Al-Muhajir tentang tema malam hari ini. Bagi yang ingin bertanya langsung, bisa menyampaikan langsung, menghidupkan audionya, atau mengaktifkan fitur raise hand terlebih dahulu di ruang Zoom ini. Atau bisa juga menyampaikan pertanyaan lewat kolom chat. Namun sebelum kita bahas, ada pertanyaan yang di kolom chat, Ustadz. Mari kita sapa dulu Dr. Dik Adi Nugraha, Direktur Rumah Sakit Izzah. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum Pak Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustadz. Oh iya. Atur nuhun, sangat bermanfaat untuk kita semua. Alhamdulillah. Tapi ini baru seri pembuka ya, Pak Ustadz ya. Pemanasan, Dok. Iya, pemanasan. Tapi tadi rasanya waktu itu singkat sekali Pak Ustadz. Masya Allah. Iya. Tahu-tahu sudah jam 9 lebih ya. Saking memang ini sangat esensial sebetulnya mengenai ilmu ini. Memang yang saya pahami dan pernah saya baca Pak Ustadz, bahwa konsep ilmu di dalam Islam itu dari suatu jurnal sains Pak Ustadz, memiliki dimensi yang luas, bukan hanya empirik tapi metafisik yang saya baca itu, tapi juga bukan hanya sekedar substansi pengetahuan, tapi dia merupakan esensi dalam peradaban. Seperti yang Pak Ustadz sampaikan tadi, bahwa memang Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menjanjikan barang siapa yang meninggikan ilmu maka derajatnya pun akan ditinggikan. Hanya memang mungkin saya membuka pertanyaan aja langsung ya, Dr. Arif. Masya Allah. Sekaligus ya. Jadi memang Pak Ustadz, ini kita, tapi mudah-mudahan pertanyaan saya masih masuk di sesi pembuka ya Pak Ustadz ya. Amin, amin. Saya, manusia itu dilahirkan putus-putus ya, Dr. Dok. Adi, putus-putus, Dok. Nah, putus-putus ya suara saya? Iya, Dok. Oh, oke.
Ya, Sekarang jelas dok, sekarang jelas. sekarang jelas. Ya, saya pernah mendengar juga Pak Ustadz, mohon dikoreksi jika salah, bahwa manusia itu juga setelah dilahirkan dia memiliki sifat takwa dan juga futur. Sehingga dalam memenuhi keilmuan kita, tentunya manusia tidak lepas daripada futur yang mungkin merupakan salah satu bisikan dari nafsu kita, Pak Ustadz. Nah, ini mungkin bisa menjadi masukan juga bagi saya khususnya dan juga mungkin bagi para jamaah di forum ini. Mungkin secara praktis Pak Ustadz, dalam kita memenuhi keilmuan kita, sehingga kita bisa istiqomah, secara praktis itu bagaimana sih amalan yang harus kita lakukan, sehingga kita bisa konsisten dalam memenuhi keilmuan kita, sehingga apa yang kita lakukan itu kita paham betul, dan tadi Pak Ustadz juga mengatakan harus berdampak Pak Ustadz ya, artinya harus saya akui juga bahwa kita, terutama saya, banyak memiliki kekurangan. Tentunya mungkin dalam bacaan sholat pun rasanya masih ada yang mungkin belum secara dalam itu untuk dimaknai, sehingga mungkin kurang berdampak. Nah, ini mohon bimbingannya Pak Ustadz. Secara praktis bagaimana sih kita itu harus mencari ilmu sehingga itu akan terasa mudah dan menjadi istiqomah bagi kita untuk dilakukan. Terima kasih. Baik, alhamdulillah dok. Baik, Ustaz. Banyak. Atur nuhun, Dokter Adi. Ya, Mangga, sami-sami, Ustaz. Baik, alhamdulillah, masya Allah. Barakallahu fiik. Membuka dengan pertanyaan yang masuk ke bab selanjutnya ini. Iya, baik, alhamdulillah. Alhamdulillah kita diingatkan oleh Dr. Dik tentang bagaimana manusia itu lahir dalam kondisi fitrah. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Semua orang-orang yang lahir itu, setiap bayi yang lahir itu dalam kondisi fitrah. Fitrah yang tentu perlu untuk kita maknai, dan kalau kita kembali ke dalam Islam, fitrah itu dijelaskan di dalam Al-Quran surat ke-30 ayat ke-30, surat Ar-Rum ayat ke-30. Di sana disampaikan oleh Allah, fa'akim wajhaka lidini hanifa fitratallah. Jadi yang dimaksud dengan fitrah Allah, yang dimaksud dengan fitrah itu adalah agama Allah ini. Yaitu semua bayi itu lahirnya dalam kondisi muslim. Dia mengenal Allah, karena di alam ruh dia pernah berjumpa gitu ya. Bahkan Allah pernah menyampaikan, alastu birabbikum, kepada ruh nih. Ketika kita waktu zaman masih ruh itu, alastu birabbikum, kita berkata, bala syahidna, betul ya Allah, bahwa engkau adalah Rabb kami. Maka ketika lahir itu kita dalam kondisi fitrah, sampai bapak-bapaknya nanti, sampai orang tuanya nanti menjadikan dia Yahudi atau menjadikan dia Majusi atau dia menjadikan dia Nasrani. Nah, di situ ada jejak-jejak pendidikan akhirnya. Ada jejak-jejak pendidikan, dan pendidikan itu ada hubungannya dengan ilmu tentunya. Tergantung bagaimana dia disentuh dengan ilmu yang seperti apa. Kalau dia disentuhnya dengan ilmu yang based on-nya itu adalah Islam, based on-nya itu adalah Quran, maka dia akan terpelihara fitrahnya. Tapi kalau misalnya dia disentuhkan dengan ilmu yang lain semenjak dia lahir, maka dia bisa menjadi Yahudi, bisa menjadi Nasrani, bisa menjadi Majusi. Nah, ini mengingatkan kita tentang pentingnya mendidik diri. Pentingnya juga mendidik anak-anak kita. Kita sebagai orang tua nih sangat penting. Saya pernah membuat satu makalah tentang bagaimana tazkiyatun nufus itu dalam proses pendidikan. Karena ini menjadi sangat penting, karena pendidikan kita juga orientasinya agak kurang benar ini sekarang ini. Ya, kita hanya mengumpulkan pengetahuan. Tidak sampai juga pada puncak ilmu, yaitu merubah dan membentuk pribadi. Begitu, ini menjadi persoalan kan di situ. Padahal kita tahu juga bahwa salah satu krisis paling besar sekarang di bangsa kita itu di situ. Bukan di pengetahuan. Pengetahuan banyak, insya Allah kita dapat. Ya, bangsa Indonesia ini, anak-anak Indonesia ini cerdas-cerdas, masya Allah, banyak. Tapi persoalannya di kepribadian ini kita. Ini yang jadi hal yang sangat fundamental. Baik, sehingga kalau kita bicara tadi tentang bagaimana ini ya, secara praktisnya, agar kita bisa konsisten dengan ini semuanya, agar kita kemudian bisa membentuk dirinya kita itu terarah, mungkin seperti itu ya, satu demi satu gitu, karena kita mengetahui juga kalau kita petakan sekarang posisinya kita,
Meskipun tadi kita sudah melihat, oh seharusnya dari dulu kita mendidik diri, tapi kan kita sudah seperti ini. Kita sudah seperti ini. Kita juga tidak bisa setback, mundur ke belakang banget ya. Tapi yang sekarang yang bisa kita lakukan, bagaimana dengan kondisi kita yang seperti sekarang ini, kita terlanjur, sudah seperti ini, sudah ada banyak juga bekas-bekas coretan-coretan di hati kita, gitu. Apa yang bisa kita lakukan? Dan bagaimana agar kita bisa konsisten itu? Maka saya sering mengatakan seperti ini, Ibu dan Bapak, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah, tentang kebertahapan. Dalam bahasa kitab Ta'lim Ta'alim itu, sabar dalam kita menempuh satu demi satu ilmu yang harus kita pelajari. Karena ini yang jadi persoalan. Tuh, ini yang jadi persoalan. Ini kadang-kadang kita tuh nggak sabar. Ini kita langsung belajar kitab, misalnya kitab yang paling tinggi. Ini susah juga. Kita ingin memperbaiki diri, kita bicara tentang bagaimana langsung ilmu-ilmu yang rumit gitu ya. Pernah ada satu kasus, ada seseorang yang datang, saya cerita dia tentang persoalan kehidupannya. Dia masih terjebak dalam kemaksiatan dan ada hubungannya dengan obat, mohon maaf. Lalu kemudian dia berkata bahwa ini saya mau keluar dari ini semuanya, ketemu sama orang lain, ketemu sama guru yang lain, kemudian dikatakan ini harus ditinggalkan otomatis 100%. Nggak bisa kan? Dokter lebih paham tentang hal ini. Nggak bisa 100% dihentikan. Dia sampai mau bunuh diri. Nah, maka kemudian saya katakan bertahap, perlu bertahap, sabar. Ada caranya bagaimana kemudian juga dihilangkan sedikit demi sedikit, bagaimana dikuatkan akidahnya, bagaimana dikuatkan tentang banyak halnya, baru kemudian ini bisa terlepaskan. Orang-orang fenomena yang hijrah itu sendiri, Dok, ini yang jadi persoalan karena tidak bertahap tadi secara ilmunya, banyak orang yang mental lagi juga begitu, gara-gara tidak bertahap itu. Nah, maka untuk itu, kalau kita tadi merujuk kepada peta ilmu yang tadi sempat kita sampaikan juga, kita mulai dari ilmu-ilmu yang fardu ain itu. Ya, saya yakin kalau fardu kifayahnya Ibu dan Bapak sudah sampai untuk menjalani itu semuanya, sudah dikuasai. Kita punya spesialisasi masing-masing. Tapi minimal adalah ilmu-ilmu yang mendasar. Kalau kita merujuk kepada salah satu sumber yang kita akan pelajari, yaitu Ihya Ulumuddin. Di Ihya Ulumuddin itu kita akan mulai memperbaiki sholat kita. Jadi itu saja pintu masuknya dari pemaknaan sholat. Sholat itu ketika kita menghadap Allah itu, Allahnya siapa gitu, kita kenali terlebih dahulu bagaimana kalimat takbir itu bisa menyembuhkan penyakit-penyakit hati kita, bagaimana tadi bacaan-bacaan sholat, bagaimana ruku dan sujud kita, Masya Allah, ruku dan sujud kita juga kalau kita maknai Allah Karim, ini luar biasa, karena kalau ruku itu adalah kepasrahan total, dan kalau sujud itu adalah penghambaan total, Masya Allah, ini kan luar biasa. Ya, banyak sekarang ini orang-orang yang merasa gelisah, merasa insecure menghadapi kehidupannya kan karena tidak maknai ruku dan sujud. Kalau dia memaknai ruku dan sujud, dia menjadi orang yang kokoh sekali menjalani kehidupannya. Nah, misalnya itu, kita mulai dari memperbaiki sholat, ilmu tentang sholat, nanti kita pelajari sampai kepada khusyuk. Lalu kemudian yang berikutnya kita bicara tentang zakat, ya, kalau susunannya di Ihya Ulumuddin, sholat, zakat, karena zakat ini ada hubungannya dengan satu penyakit hati manusia yang akan melemahkan manusia akhir zaman, yaitu cinta dunia. Cinta dunia. Nah, itu nanti di bab zakat ini yang akan diperbaiki. Kemudian selepas itu ada satu hal lagi yang harus kita perbaiki, ilmu yang bisa kita pelajari, yaitu ilmu saum. Saum ini apa? Saum ini adalah seni menahan diri. Masya Allah. Rasanya kita semuanya paham bahwa kalau kita bicara tentang kebaikan manusia itu kan dari kemampuan menahan diri. Masya Allah. Kemampuan menahan diri. Dan itu dididiknya lewat saum. Ini luar biasa. Maka kita perlu untuk maknai di situ. Saum. Kemudian juga ada tentang haji nanti. Itu juga bagaimana sangat luar biasa sekali. Ketika kita bicara tentang haji itu multidimensi, luar biasa. Kita akan menemukan ada pelajaran akidahnya di sana, ada syariatnya di sana, ada maknanya di sana. Nah, dari beberapa hal tersebut, kita akan menemukan ada satu kesimpulan kecil. Tapi kesimpulan kecil ini nampaknya menjadi fundamental bahwa yang jadi persoalan nampaknya ya di dalam perjalanan kita untuk selama ini kita beribadah
selama ini kita memperbaiki diri, termasuk yang paling penting dari ibadah kita. Kalau bahasanya Imam Al-Ghazali, memberi makna dari ibadah-ibadah kita. Itu kita bisa mulai dari situ. Ya, kita bisa mulai dari situ. Kalau kita sudah memaknai apa yang kita lakukan dalam ibadah-ibadah kita, maka ini akan sampai kepada satu hal yang lebih penting lagi. Berarti kita akan sampai kepada menjadi hamba yang benar. Dan ketika kita menjadi hamba yang benar, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, akan betul-betul bisa kita dapatkan. Apa maknanya? Pertolongan Allah. Kita akan mendapatkan pertolongan Allah. Kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang hayatan thayyibah, yang kita inginkan. Bahkan kita nanti di akhirat bisa masuk surga. Nah, kurang lebih seperti itu, termasuk yang 11 langkah. Tadi waktu awal ya, di slide-slide awal ada 11 langkah. Ada 11 langkah membersihkan jiwa. Nah, ini juga penting. Jadi kita kombinasikan lewat dua hal itu. Ya, kita dalam Ihya Ulumuddin ada kita memaknai ibadah-ibadah kita, lalu kemudian ada 11 langkah untuk memperbaiki hati kita, untuk memperbaiki jiwa kita. Jika ini kita bersabar terlebih dahulu, Masya Allah, nanti kita lanjutkan dengan satu hal yang lainnya. Ini ada satu hal yang saya jadi ingat dengan teman-teman ini mempelajari ini, hampir 2 tahun belum selesai nih, tentang cabang-cabang iman. Ya. Di cabang-cabang iman itu ternyata dimensinya sangat luar biasa. Dimensinya sangat luar biasa, ada 70 materi. Ada 70 ilmu yang perlu untuk kita pelajari. Dari cabang-cabang iman. Yang itu dalam satu hadis terangkum, Masya Allah. Dalam satu hadis terangkum, tapi kalau kita jelaskan satu demi satu, Allah Akbar, sampai 2 tahun belum selesai. Masya Allah. Ini mengingatkan kepada kita tentang luasnya ilmu ini yang perlu untuk kita pelajari, yang tadi kita harus punya modalnya, jadinya sabarnya itu. Kita satu demi satu dulu, kita mempelajari, sehabis ini kita mempelajari tentang sholat, atau ke langkah-langkah, ke 11 langkah dulu kita selesaikan, lalu kemudian mempelajari sholat, mempelajari tentang zakat, mempelajari tentang seni menahan diri tadi dengan saum tadi itu, sampai kemudian haji, baru itu sudah satu paket yang insya Allah kita akan mendapatkan pengetahuan yang lebih utuh lagi dan memaknai, dan insya Allah mudah-mudahan hati kita semakin bersih. Setelah itu kita masuk ke cabang-cabang iman yang 70 cabang itu, yang sangat luar biasa. Ya, salah satu guru kami itu, Masya Allah, menuliskan satu kitab tipis ya, tentang ihsan. Ya, Kiai Fahmi Jarkasi. Itu menuliskan satu tipis sekali. Tapi kalau dipelajari tiap kalimatnya, Masya Allah, ini menjadi satu PR besar. Nah, kurang lebih seperti itu gambaran singkatnya, Dok. Dan mudah-mudahan ini pun menjadi sebuah gambaran umum untuk kita. Betapa banyak juga ternyata yang harus kita pelajari begitu ya, dan kita bersabar satu demi satu kurang lebih. Wallahu a'lam. Masya Allah, tabarakallah Ustadz. Amin ya Mungkin Allah. Dr. Arif, kalau kita bicara di sini bab 1 ini kita bicara tentang ilmu, nanti mungkin insya Allah ya ini akan berkembang bagaimana mungkin itu bisa menjadi subbab itu Ustadz. Bagaimana kita memperbaiki sholat, dan Pak Ustadz mungkin juga bisa memberikan keilmuannya kepada kami semua, sehingga bagaimana kita secara sederhana tadi dari takbir saja itu maknanya cukup dalam, dan bagaimana dari takbir saja itu bisa merubah kepribadian kita gitu. Nah, ini mungkin tidak berkeberatan jika nanti ini akan berkembang ya Dr. Arif ya. Mungkin bisa terus berlanjut mudah-mudahan, sehingga bukan hanya dari sisi tadi secara garis besar, tapi harapannya mungkin khususnya bagi saya secara pribadi dan mungkin juga kawan-kawan semua sama, ini bisa menjadi suatu teknis ya, secara teknis bagaimana ini bisa juga dijabarkan sehingga itu juga akan menjadi ilmu bagi kita semua, Pak Ustadz. Jazakallah. Waalaikumsalam. Hatur nuhun Dr. Adi. Baik sahabat-sahabat Al-Izzah, kita akan izin Ustadz, kita akan bahas pertanyaan yang dari kolom chat. Namun sebelumnya kami mohon maaf, ini ada sekitar 4 pertanyaan di kolom chat, dan mohon izin kami hanya batasi di pertanyaan di kolom chat ini, yaitu 4 pertanyaan di sesi tanya jawab malam hari ini, karena mengingat waktu juga. Jadi semoga bisa mewakili ya apa yang menjadi pertanyaan sahabat-sahabat Al-Izzah yang lainnya.
Jadi pertanyaan yang pertama dari kolom chat, Ustadz, dari Dr. Ade Erni. Assalamualaikum, Ustadz. Dalam tazkiyatun nafs, target apa yang harus dicapai sejauh apa? Baik, izin langsung jawab ya, satu demi satu pertanyaan dari Dr. Ade Erni. Kalau kita melihat ke ayat yang tadi di awal sempat ditampilkan di slide-slide awal, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan ada yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atakallah biqalbin salim. Nah, itu targetnya, Dok. Jadi kalau kita bicara tentang tazkiyatun nufus itu targetnya adalah mencapai qalbun salim. Ya, qalbun salim itu nanti definisi secara singkatnya adalah hati yang selamat. Hati yang selamat dari berbagai penyakit-penyakit hati, hati yang bertauhid dengan benar kepada Allah. Nah, karena memang kalau kita bicara tentang tauhid saja, misalnya ini menjadi sangat menarik. Tauhid itu puncaknya itu adalah mahabbah. Tauhid ya. Hubungan kita dengan Allah itu, akidah kita dengan Allah itu puncaknya adalah mahabbah. Mahabbah itu cinta, dan cinta itu letaknya di mana? Di hati. Cinta itu letaknya di hati yang kemudian terekspresikan lewat kalimat-kalimat dan terekspresikan lewat perbuatan-perbuatan kita. Misalnya kalau kita bicara tentang tadi puncaknya ya, ada cinta. Dan itu salah satu ciri qalbun salim. Maka orang yang mencintai Allah ketika dia sholat misalnya, sholatnya itu betul-betul dia hadirkan dengan segenap kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan semenjak dia berwudu pun dia sudah betul-betul bergetar hatinya itu. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an misalnya, itu kerap kali ketika wudhu itu sudah gemeter. Sampai ditanya oleh sahabat-sahabat yang lain, ada apa engkau wahai Ali? Dikatakan oleh beliau, bagaimana mungkin aku tidak gemetar? Karena sebentar lagi aku akan menghadap Allah. Yang aku tahu bahwa Allah itu menciptakanku, Allah itu mengurus kehidupanku, dan Allah itu kelak akan mematikan dan akan memintai pertanggungjawaban. Dan yang aku tahu bagaimana kemudian Allah itu senantiasa memberikan berbagai kebaikan-kebaikan pada diriku. Maka kemudian aku bergetar. Karena tadi itu ada rasa rindu, ada rasa cinta, ada takut, ada harap kepada Allah. Masya Allah. Nah ini ibadahnya orang yang sudah jatuh cinta sama Allah. Begitu pula kalau kita bicara tentang amal-amal yang lain. Ya. Nah, bekerja ini termasuk amal. Dokter ketika bekerja, ini amalnya tuh dimensi amalnya kan lebih besar daripada dimensi yang lainnya. Ya. Karena ya menyelamatkan nyawa atau mengobati orang itu sangat luar biasa. Nah ketika misalnya kita sudah qalbun salim, maka kita betul-betul akan bersungguh-sungguh mengabdikan seluruh ilmu kita itu, yang kita pelajari, skill yang kita pelajari, keahlian yang kita miliki. Untuk bagaimana ini hanya untuk Allah semata, tidak membeda-bedakan pasien misalnya. Itu qalbun salim kita sudah. Karena kalau orang tidak qalbun salim nanti, oh ini ya, ini persoalan di situ. Akhirnya jadi tidak total. Akhirnya kita menjadi tidak adil gitu ya. Nah, insya Allah tidaklah, karena kan ada kode etik minimal ya gitu ya. Tapi kalau kita berbicaranya tentang tadi qalbun salim sudah lebih dari kode etik. Karena kalau kode etik ke profesi, kalau qalbun salim ke Allah, komitmennya ke Allah kita. Begitu pula kalau kita bicara tentang di rumah tangga misalnya, kita membesarkan anak-anak kita. Kalau orang kita sudah qalbun salim, seorang orang tua sudah qalbun salim, dia salah satu tandanya ya. Tandanya dia tidak akan membuat anaknya bergantung pada dirinya. Tapi anaknya harus digantungkan sama Allah. Misalnya apa? Gini Bu, ini menjadi persoalan buat para orang tua nih, persoalan akidah. Ya, misalnya tuh seorang ayah nih, kadang-kadang suka sering tampil jadi superhero di depan ayah, di depan anaknya. Kita kemudian berkata, tenanglah, selama ayah ada, kamu mau sekolah kemana, tenang, beres lah. Allahu Akbar. Itu kan kita sudah memposisikan diri sebagai Tuhan. Maka kita seharusnya sebagai orang tua mengambil sebuah pelajaran besar dari Ibnu Abbas. Ketika Ibnu Abbas dibonceng oleh Rasulullah, kemudian Rasulullah berkata kepada Ibnu Abbas, ya gulam, wahai anak muda, ihfadillah yahfadka, kemudian seterusnya, sampai kemudian ada satu kalimat, jika engkau ingin meminta, fas'alillah, mintalah sama Allah.
Nah, itu qalbun salim tuh. Mintalah sama Allah. Jangan minta sama ayah. Dan kita sebagai orang tua yang sudah qalbun salim, kita akan mengenalkan kepada anak-anak kita. Misalnya kita menghadapi itu anak kita mau melanjutkan pendidikan. Minta sama Allah. Minta bimbingan sama Allah. Ketika kita menyerahkan tuh sejumlah uang untuk melanjutkan pendidikannya, kita bicarakan pada anak kita, ini rezeki dari Allah, bersyukurlah kepada Allah. Ayah hanya menjadi sebuah jalan saja. Nah, itu posisi-posisi qalbun salim. Dan qalbun salim ini akan membuat kita tuh lebih nyaman menghadapi kehidupan kita. Ya, belum lagi nanti di akhirat, karena di akhirat akan betul-betul akan menyelamatkan kita, orang yang sudah sampai pada qalbun salim itu. Kurang lebih seperti itu, Dok. Jadi targetnya adalah sampai ke qalbun salim, ya. Bagaimana kita punya hati yang selamat di dunia, ya, akan menyelamatkan di akhirat terlebih. Itu akan sangat menyelamatkan kita. Wallahu a'lam. Baik, syukran Ustadz. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum Pak Ustadz, serta Bapak Ibu dari Rumah Sakit Iza. Izin bertanya, bagaimana hubungan tazkiyatun nafs sebagai metode penyembuhan bagi penderita GERD dan anxiety atau kecemasan? Pertanyaan dari Akhi Andro. Iya. Jadi GERD ini adalah gastroesophageal reflux disease, Ustadz, di mana ada peningkatan asam lambung yang kemudian dia reflux ke naik ya ke bagian atas pencernaan atau ke kerongkongan. Kemudian di situ menimbulkan rasa yang tidak nyaman gitu ya. Kadang sampai terasa nafas terasa sesak. Dan menurut beberapa riset, GERD ini juga bisa disebabkan oleh karena anxiety atau kecemasan, Ustaz. Nah, sesungguhnya bagaimana tazkiyatun nafs bisa menjadi metode penyembuhan bagi ini, Ustaz? Iya. Berarti masuknya kepada apa istilahnya psikosomatik itu ya, Dok, ya, Betul, kalau Ustaz. tidak salah. Betul. Nah, Ya, iya. ada hubungannya dengan psikosomatik juga. Iya. Baik, kalau kita masuk ke hal tersebut, kita bisa membedahnya di dalam tazkiyatun nafas di bahasan tentang kecemasannya. Kecemasan itu datangnya dari setan. Satu, kecemasan itu datangnya dari setan. Sehingga nanti kalau dalam bab banyak ya di dalam tazkiyatun nufus itu kita kan harus mengenali diri kita sendiri. Bagaimana di dalam diri kita sendiri ini ada hawa nafsu yang harus kita kendalikan juga. Kemudian ada faktor luar. Nah, faktor luar ini adalah setan yang tidak mau membuat kita ini selamat. Nah, salah satu caranya setan untuk melemahkan kita adalah yuwaswisu fi sudurinnas. Di dalam surat An-Nas ya kita sudah hafal itu. Yuwaswisu fi sudurinnas. Bagaimana caranya setan untuk membuat kita celaka itu salah satunya menghembus-hembuskan kecemasan. Yang kalau dalam kedokteran seperti tadi disampaikan juga itu akhirnya kan ada gejala-gejalanya ya, termasuk gejala-gejala fisiknya itu. Nah, berarti memang ada hubungannya. Kalau kita ingin sehat juga secara fisik kan kita harus mulai juga dari jiwanya kita ini. Ya, kecemasan-kecemasannya kita juga kan harus diatasi juga. Nah, salah satu cara mengatasi kecemasan itu saya memberikan resep 2 ayat. 2 ayat saja untuk mengatasi kecemasan. Nanti Ibu dan Bapak boleh dibuka di rumah ya. Atau kalau sedang santai nanti dibuka. Ini resepnya sederhana, ada 2 ayat. Yaitu di surat Al-Hadid ayat 22 dan 23. Ya, itu resep utama. Di Al-Hadid ayat 22 dan 23. Nah, ini kami pernah mengulas banyak di rumah sakit jiwa ya dengan teman-teman di RSJ. Ini jadi formula yang begitu sangat menarik, Ibu Bapak. Yaitu di Al-Hadid ayat 22 dan 23. Coba kita buka, Allahu Akbar. Ini insya Allah akan bisa ya mengatasi berbagai kecemasan-kecemasan kita. Insya Allah tentu dengan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Hadid ayat 22 dan 23. Silakan Ibu dan Bapak yang ada akses ke Al-Quran juga kita buka bareng-bareng. Di Al-Hadid ayat ke-22 dan ayat ke-23. Di ayat ke-22, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allahi yasir." Itu kita lihat dulu di ayat ke-22. Yang maknanya kurang lebih adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, setiap bencana yang menimpa di bumi
dan menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Kalau dalam bahasa penjelasan di hadisnya itu 5.000 tahun sebelum kejadian itu sudah ditulis. Ya, kejadian malam ini sudah tertulis juga oleh Allah. Ya, Masya Allah. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Baik, kita masuk ke ayat yang berikutnya. Ayat ke-23. Ini cara kita menghadapinya. Setelah di ayat ke-22 difahamkan dan diingatkan tentang takdir, kita berjalan bersama dengan takdir-takdir dari Allah. Tapi kita tidak tahu ya takdirnya seperti apa. Kita baru tahu takdir itu kalau sudah terjadi. Jadi bahasan tentang takdir itu untuk berdamai dengan kejadian. Jangan kemudian jadi alasan untuk kita tidak berbuat, karena kalau itu salah. Tapi kalau kita kemudian sudah mengalami sesuatu, kita ingat takdir, qadarullah. Ini takdir Allah. Ini sudah tercatat. Ya. Biar kita berdamai. Sehingga kalau tadi dari kecemasan saja, itu kita akan terus saja bekerja. Kita akan hadapi realitasnya. Tapi kalau sudah terjadi, kita kembalikan pada takdir. Nah ini penguatannya ada di dalam ayat ke-23-nya. Likai la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dikatakan agar engkau tidak bersedih hati terhadap apa yang luput darimu. Apa saja yang luput dari kita berarti bukan takdir, sudah gitu ya. Kalau kata Hasan Al-Basri, takdir itu hanya ada dua. Dan memang begitu sederhana. Kalau bukan takdirku, maka takdirnya. Gampang seperti itu. Jadi kita tidak akan cemas juga. Apa yang kita cemaskan? Kalau misalnya sesuatu itu jadi rezekinya kita, pasti akan dapat. Tapi kalau tidak, ya berarti rezeki orang lain. Sudah, selesai. Apa yang perlu kita cemaskan? Ya kalau kita kemudian kita sedang berjalan, kita sudah hati-hati, kalau sudah ditakdirkan oleh Allah celaka kita. Kalau tidak ditakdirkan oleh Allah untuk celaka, ya tidak celaka kita. Maka kemudian ini akan menghempaskan semua rasa cemas kita. Nggak punya rasa cemas kita. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Ya, kita akan sampai kepada kondisi orang yang beriman. Tidak ada ketakutan yang berlebihan. Tidak ada kesedihan yang berlebihan. Begitu pula di dalam ayat ke-23 ini, agar juga engkau jangan terlalu gembira dengan apapun yang Allah berikan. Karena dalam term kesehatan jiwa kan, kalau terlalu sedih itu depresi, kalau terlalu bahagia juga terlalu gembira kan euforia, sama. Itu dua-duanya penyakit jiwa kan. Dua-duanya penyakit jiwa. Sehingga umat Islam ini seorang yang imannya benar dia akan stabil menjalani kehidupannya. Kalau sedih dia kembalikan kepada takdir, kalau bahagia dia bersyukur, kalau ada kesulitan dia akan bersabar dan dia akan optimis menjalani kehidupannya bersama dengan Allah cukup gitu insyaallah. Ibu, Bapak, kalau saya boleh sedikit cerita tentang kehidupan saya sendiri gitu ya, tentang pengalaman saya sendiri setelah mempraktekkan ini, Masya Allah, saya dulu pernah juga kena penyakit yang seperti itu ya, psikosomatik, Masya Allah, sampai 3 tahun dulu. Dirawat di rumah sakitnya juga sampai 3 bulan, Masya Allah. Tapi setelah kemudian dikembalikan, ya sudah takdir, bebas, merdeka gitu ya, nyaman gitu, Masya Allah. Itu membuat saya lebih ringan lagi dan akhirnya pipi saya mulai berkembang jadi gemuk. Berarti sudah mulai sehat nih. Alhamdulillah karena nggak terlalu berpikir yang macam-macam. Semuanya di atas kehendak Allah. Kita jalani saja, lakukan yang terbaik, kembalikan kepada Allah. Lillah, billah, fillah, insya Allah. Ya santai aja lah kita menghadapi hidup. Yang tidak usah terlalu difikirkan, jangan terlalu difikirkan. Yang harus kita pikirkan mah kita bisa masuk surga atau enggak. Itu kita fokus saja di amal gitu, Masya Allah. Kurang lebih seperti itu, Kang Andro ya pertanyaannya tadi. Wallahu a'lam. Baik, syukran Ustadz. Kita dapat moto baru sebetulnya dari apa yang Ustadz sampaikan ya. Apa tuh? Billah, billah, dan fillah. Masya Allah. Ini mirip dengan moto kami di Relawan Al-Izzah, Ustadz. Alhamdulillah. Jadi kami Masya Allah. bergerak dengan moto lillah, billah, insya Allah jannah. Masya Allah. Allah. Baik Ustadz, pertanyaan berikutnya dari Ukhti Hana. Yeah. Assalamualaikum Ustadz. Terkait tema yang membahas soal nafs, seingat beliau, seingat saya ada 3 jenis nafs manusia, diantaranya mutmainah, lawamah, dan ammarah. Yang ingin ditanyakan adalah bagaimana solusi praktisnya jika nafs kita berada di fase lawamah. Kemudian, di mana sebetulnya nafs sudah mengetahui perintah dan larangan Allah, tapi kadangkala masih saja melakukan hal yang dilarang dan lalai dalam melaksanakan perintahnya. Jazakumullah khair.
Masya Allah. Ini masuk ke bahkan bukan bab 1, bab 3 ini. Bab 3. Masya Allah. Ini ada satu buku yang ditulis oleh Said Hawa. Ini menjelaskan pertanyaan beliau ini setebal ini jawabannya. Insya Allah. Ini makanya agak berat untuk bisa menjelaskannya secara singkat ya. Tapi pada intinya memang betul bahwa apa yang tadi disampaikan oleh Ukhti Hana ini benar, bahwa memang jiwa ini dibagi menjadi beberapa hal oleh para ahli tazkiyatun nufus ya. Sampai puncaknya adalah ke nafsul mutmainnah itu. Makanya kalau kita bicara tentang nafs, ini perlu untuk kita maknai nafs itu apa. Kemudian kolbu itu apa, begitu ya. Ruh itu apa. Ini perlu untuk kita maknai juga. Karena ini akan mempermudah ya. Akan mempermudah tentang bagaimana nanti kita mengenali ini penyakitnya datangnya dari nafs, dari diri kita sendiri, atau ini datangnya dari tadi itu yang faktor eksternal gitu ya, yang ada datangnya dari setan itu. Karena nanti terapinya juga berbeda-beda. Terapinya berbeda-beda. Misalnya kalau kita bicara tentang nafs, itu banyaknya terapinya itu adalah di pengendalian diri. Banyaknya itu terapinya di pengendalian diri. Tapi kalau urusannya dengan setan tadi itu, ada beberapa hal cara untuk menutup pintu-pintu masuk setan dan memerangi setan. Itu nanti ada bahasan-bahasan yang sangat penting di sana ya. Misalnya ada juga tuh orang-orang yang misalnya tuh dibuat malas oleh setan gitu ya. Dibuat malas oleh setan, tadi was-was ya, salah satunya was-was akhirnya dia jadi tidak mau berbuat apa-apa. Bagaimana caranya untuk memutuskan itu? Nah, di antaranya kita senantiasa mengucapkan ta'awudz itu ya. Bagaimana kita bentengi diri kita dengan zikir, salah satu terapinya tuh. Salah satu terapinya ya. Tadi belum sampai ke terapinya, pertanyaan dari Kang Andro misalnya. Bagaimana tuh untuk mengatasi zikir, untuk mengatasi kecemasan-kecemasan yang sudah ada tadi itu. Selain tadi itu kita memahami tentang Al-Hadid ayat 22 dan 23, kita perbanyak zikir. Jangan lepaskan zikir. Sehabis sholat, jangan lepaskan zikir kita. Membaca surah, membaca ayat kursi, itu selain kemudian juga ya akan membentengi diri kita dengan pemahaman yang kokoh di ayat kursi itu kokoh sekali, itu pun kan setan itu tidak akan juga mampu untuk menggoda orang-orang yang rutin membaca itu gitu ya. Yang rutin membaca itu di rumah kita bentengi dengan zikir-zikir kita. Ya di antaranya banyak membaca Al-Qur'an. Jadi setan tidak mampu juga untuk menembus ke rumah kita begitu. Ini ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Jadi memang pemetaan itu menjadi sangat penting untuk kita lakukan. Nah, kalau misalnya tadi kita bicara tentang nafsul lawamah gitu ya. Kalau kita bicara di lawamah ini kan yang senantiasa menyesali dirinya sendiri. Jadi dia tahu tentang kesalahannya, dia tahu tentang kesalahannya, tapi kok masih jatuh lagi gitu, salah lagi, jatuh lagi, salah lagi. Nah, berarti kan bagaimana caranya untuk kita masuk kepada nafsu mutmainnah itu. Ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Di antaranya adalah langkah tobat. Tobat ini sendiri ada tahapan-tahapannya untuk tobat itu. Karena tobat itu diawali dari menyesal. Kemudian juga setelah menyesal itu, kita pun harus memperbaiki diri. Nah, di proses memperbaiki diri ini yang cukup banyak ya, cukup banyak tahapan-tahapannya dibimbingkan oleh Imam Al-Ghazali di dalam di dalam satu kitab beliau itu Minhajul Abidin itu ada tahapan-tahapannya. Misalnya kalau kita ingin memperbaiki diri kita sampai kepada nafsu mutmainnah itu perbanyak istighfar di antaranya. Ya, kita mulai dulu dari perbanyak istighfar. Kalau Rasulullah 70 sampai 100 kita harus lebih dari itu. Ya, lebih dari itu untuk membersihkan jiwa kita. Ya, membersihkan kecenderungan-kecenderungan kita, membersihkan bekas-bekas dosa kita tadi itu dengan istighfar. Kita rutinkan dan harus punya target. Karena kita sedang mengobati diri kita. Ya, Ibu dan Bapak lebih paham bahwa kalau obat diberikan tanpa dosis dan tidak teratur, nggak ada efek. Bahkan mungkin akan merusak kita kan. Itu akan merusak kita. Nah, ini pula sama. Kalau kita serius memperbaiki jasad kita dengan obat yang teratur, dengan ada aturannya, ada dosisnya, ada waktunya, maka kemudian kita pun kalau kita serius mau memperbaiki diri harus sangat tertib kita, harus sangat tertib. Ya, misalnya tadi kita bicara tentang istighfar, harus banyak istighfar.
Kalau saya sendiri mentargetkan setiap hari itu istighfar itu sampai 3.000. Kenapa? Karena kalau Masya Allah, itu hati saya bisa kacau sekali kalau tidak ya memperbanyak istighfar ini. Nah, apalagi dalam proses memperbaiki diri minimal seperti itu. Dan ini bukan bid'ah ya. Tidak ada batasan untuk kita beristighfar. Perintahnya adalah perbanyak. Cuma perbanyak itu kan tidak definitif. Kata Rasulullah, perbanyak istighfar. Tidak definitif. Maka kemudian kita definitifkan. Misalnya kita punya target, ya pekan ini sampai 1.000, pekan depan naikin lagi, pekan depan naikin lagi. Sehingga bekas-bekas dosa kita ini akan tercuci dengan istighfar kita. Sehabis itu apalagi yang bisa kita lakukan dalam proses perbaikan diri ini? Salah satu yang bisa kita lakukan adalah perbanyaklah kalimat la ilaha illallah. Ini mengambil dari satu dalil bahwa iman itu bisa lusuh. Hati kita bisa lusuh. Maka kata Rasulullah SAW, perbaiki hatimu, hidupkan hatimu, perbaiki imanmu dengan kalimat la ilaha illallah. Ini terapi yang berikutnya, gitu ya. Kita perbanyak kalimat itu. Ini nanti akan mulai melembutkan hati kita. Mulai melembutkan hati kita. Habis itu apa? Habis itu perbaiki sholat kita. Habis perbaiki sholat apa? Perbanyak kita membaca Al-Quran. Masya Allah. Habis itu apa? Zikir kita perbanyak terus. Nanti insya Allah kita akan beranjak dari nafsu lawamah ini menuju ke nafsu mutmainnah. Jadi ada beberapa tahapan juga, yaitu baru 4 tahapan. Kalau Imam Al-Ghazali menerangkannya ada 8 tahapan untuk memperbaiki diri. Masya Allah, ini detail ya, teknis, sangat teknis. Dan ketika saya lakukan sendiri, kemudian juga saya coba ajak ya beberapa teman, beberapa sahabat untuk melakukan ini, Masya Allah, alhamdulillah terasa perbedaannya. Ya, ada seorang yang datang ke saya tuh, kita ngobrol tuh, waduh, Masya Allah, kusut masai begitu ya. Kenapa? Karena ya berceritalah tentang kejelekan-kejelekan kehidupannya, Masya Allah. Lalu kemudian ayo kita jalani ini. Ternyata sekarang kemarin terakhir ketemu wajahnya sudah cerah gitu ya, sudah tenang hatinya, Masya Allah. Nah ini ternyata memang harus disiplin. Ini yang jadi persoalan ya. Kadang-kadang kita bercerita ingin punya angan-angan juga, kita ingin memperbaiki hati kita, tapi nggak punya program, ini masalahnya. Sementara kalau kita ingin sembuh saja di rumah sakit atau pergi ke praktek dokter, ya itu pasti ada. Gitu ya, pasti ada program ya, minimal program minum obat ada gitu. Saya sedang jalani juga program untuk memperbaiki saraf belakang gitu ya. Itu harus sangat disiplin kan saya gitu. Bangun tidur aja ada, ternyata dikasih tahu tata caranya bangun tidur. Saya baru tahu, waduh selama ini saya melanggar nih bangun tidur, makanya cedera gitu. Allah Karim, sampai seperti itu. Apalagi kalau kita mendidik jiwa kita. Kurang lebih seperti itu, Wallahu a'lam secara gambarannya. Ustaz. Izin Ustaz, ini satu pertanyaan terakhir dari Akhi Budi Prayoga. Ini Akhi Budi Prayoga, beliau salah satu aktivis relawan Al-Izzah juga nih Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Maaf bertanya via chat dengan tidak mengurangi rasa hormat. Saya mau bertanya mengenai ilmu. Sebenarnya tadi Ana sudah sempat baca pertanyaannya sedikit nih Ustaz. Dan ini yang mungkin dirasakan oleh banyak sahabat-sahabat kita juga gitu. Ketika kita aktif di organisasi dakwah gitu Ustaz. Saya punya teman yang masih muda, dia ingin speak up dakwah karena merasa terpanggil ingin memberi pesan, nasihat, risalah-risalah yang intinya melanjutkan dakwah Rasulullah. Walaupun dia merasa bahwa ilmu yang dia miliki belum mencukupi, tidak banyak, namun melihat kondisi saat ini terdorong gitu ya untuk membentuk sebuah wadah ukhuwah, wadah hijrah, karena tergerak untuk mengajak sahabat-sahabat yang lainnya kembali ke jalan yang seharusnya. Dan dia sedang ada di fase ini, insya Allah. Di persoalan ini tentu ia menyadari bahwa ia harus tetap belajar, bukan untuk menjadi seorang alim ataupun ustadz, hanya karena ia ada di fase bahwa ia sudah tidak ingin apa-apa di dunia, kecuali hanya keselamatan dunia dan akhirat. Makanya ia inginkan mempunyai bekal dengan menyampaikan risalah-risalahnya. Apakah itu adalah output dari sebuah ilmu, Ustadz? Bagaimana tanggapan Ustadz? Iya, baik. Masya Allah. Barakallahu fiqh. Sebelumnya, kalau kita sudah diberikan keinginan ya untuk berkontribusi, untuk bergerak di dalam perbaikan ini, di dalam islah umat ini, karena memang kan sejatinya dakwah ini tugasnya para nabi, dakwah ini tugasnya para rasul.
Maka kita yang ada di jajaran ini, yang kita ada di saf dakwah ini, ya insya Allah kita sedang diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita bergerak ya satu kafilah dengan para rasul dan para nabi. Nah, memang kalau kita bicara tentang ilmu ini menjadi satu modal. Cuma saya ingin menegaskan kepada kita semuanya bahwa jangan menunggu sempurna, karena ilmu itu luas sekali. Ilmu itu luas sekali. Rasanya nggak ada ujungnya. Masya Allah. Tabiat kita para penuntut ilmu, saya juga terus belajar. Guru-guru kami bahkan yang saya tahu masih terus belajar. Saya sering menemukan guru-guru kami sedang ikut majelis gitu ya, sedang mencatat gitu. Allah Karim, itu membuat saya malu gitu ya, membuat saya malu bahwa kenapa saya malas-malasan untuk belajar. Tidak ada alasan untuk itu. Tapi kalau kita bicara tentang ilmu itu yang tadi luas itu, maka jangan menunggu ilmu kita sempurna, tapi sampaikan saja yang kita sudah tahu. Maka ada satu batasan yang perlu untuk kita ketahui juga untuk lebih aman, yaitu kita harus mengetahui batasan ilmu. Dalam kita menyampaikan, jangan segan juga kita bilang nggak tahu. Ya. Kalau misalnya ada seseorang ketika kita speak up tadi itu, menyampaikan sesuatu, kemudian ada orang yang bertanya kepada kita, ya jangan gengsi juga kita. Kalau kita memang tidak tahu, kita berkata, maaf saya nggak tahu untuk yang itu. Nanti saya tanyakan dulu atau saya buka dulu buku gitu ya, atau saya cari tahu dulu. Ya, dan itu tidak usah malu kita. Ya, tidak usah malu kita berkata tidak tahu daripada kita menjawab dengan sesuatu yang salah. Nah, itu kan jebakannya di situ. Kalau kita sudah mulai speak up itu, jebakannya di situ. Karena kita merasa ingin menjawab semua persoalan. Imam Ahmad bin Hambal, bahkan Imam Malik, itu ketika ditanya dengan 30 pertanyaan, dia hanya menjawab 3. 30 pertanyaan, dia hanya menjawab 3. Yang lainnya dia jawab dengan, la adri, saya nggak tahu. Masya Allah, itu sekaliber para ilmuwan besar. Gitu ya, ilmuwan besar. Yang itu berani berkata, la adri, saya nggak tahu, mohon maaf gitu ya. Masya Allah, tanyakan kepada yang lain gitu ya, direkomendasikan kepada yang lain. Itu luar biasa. Nah, ini perlu ada batasan ya, karena saya juga melihat nih ada fenomena kita kerap kali overlap ya. Kita masuk ke sebuah hal yang kita tidak paham, dan ketika kita masuk kepada sesuatu yang tidak paham itu, Allah Karim, kita terjebak menjadi ekstrim dalam beribadah, dalam beragama ini. Ya, misalnya ada orang yang baru hijrah, mohon maaf gitu ya, kemudian masuk ke masalah furu, masalah cabang di dalam agama, dan kemudian juga dia melihat itu sebagai masalah akidah padahal gitu ya. Padahal itu bukan masalah akidah tapi masalah furu, masalah cabang. Ini jadi ekstrim salah satunya. Ketika dia mengatakan misalnya mohon maaf ya, sampai ada orang yang misalnya tidak memakai niqab, ya seorang akhwat tidak memakai niqab. Kemudian dikomentari sama dia. Dulunya dia pernah menemukan akhwat tersebut pakai niqab, sekarang tidak pakai niqab. Lalu kemudian dia komentari dengan apa? Ini ada terjadi kemunduran akidah. Masya Allah, itu salah kaprah, gitu ya. Salah kaprah, itu salah secara ilmu ya. Atau misalnya ada orang yang baru belajar satu hadis, 2 hadis. Lalu kemudian dia berkata, Imam Syafi'i salah. Masya Allah, siapa kita ya dibandingkan dengan Imam Syafi'i. 9 tahun sudah hafal Al-Quran, 10 tahun sudah hafal Al-Muwatta yang ribuan hadis. Masya Allah. Ada orang yang berani seperti itu. Nah, ini jadi kita harus tahu batasan kita. Jadi kalau misalnya kita memang ditanya sesuatu yang kita belum pelajari, ya kita bilang nggak tahu. Atau amannya adalah kita mengatakan setahu saya ini yang ini. Tapi saya tidak menutup kemungkinan ada pendapat-pendapat yang lain. Nah, ini perlu untuk kita bentengi ya. Perlu untuk kita jadikan pagar agar kita tidak melanggar gitu ya. Kita perlu untuk hal yang semacam itu. Jadi ada kepercayaan diri, ya, tapi ada tahu diri juga. Ini saya sering ingatkan pada diri saya sendiri juga, harus tahu diri juga. Ada batasan-batasan. Saya di masjid, di teman-teman gitu ya, itu kalau misalnya datang ke masjid yang lain, saya tuh paling nggak mau jadi imam. Nah, itu salah satu batasan saya yang saya tahu. Kenapa? Karena saya tahu misalnya di masjid itu ada yang hafal Quran, bacaannya fasih, akhlaknya luar biasa. Maka beliau
yang lebih pantas jadi imam. Ya, saya mau jadi makmum aja gitu. Itu jauh lebih enak gitu. Bisa dipahami mudah-mudahan ya bahwa ini ada batasan, ada kepercayaan diri kita. Kita nyampaikan saja baligu ani walau ayat, sampaikan saja walaupun satu ayat, tapi perlu kita bingkai juga bahwa berhati-hati dalam ketika kita menyampaikan. Jangan sampai kita melabrak ya. Ada ijma dari para ulama, ada keputusan-keputusan dari para ulama, ada kesimpulan-kesimpulan rumit dari para ulama. Kita harus pelajari dulu itu, ya. Dan jangan kita mudah untuk menyalahkan, mudah untuk menafikan pendapat-pendapat para ulama. Kurang lebih seperti itu. Wallahu a'lam. Baik, nah Ustaz. Syukran Ustaz atas jawaban dari pertanyaan-pertanyaan sahabat-sahabat Al-Izzah. Dan sahabat-sahabat Al-Izzah, kita sudah di akhir dari kajian Infosati Online malam hari ini. Sebelum kita tutup, kami mohon Ustadz untuk membersamai di akhir ini dengan doa Ustadz. Tafadhol Ustadz. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak, Dok. Ibu dan Bapak, sahabat-sahabat Al-Izzah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah. Kita awali dengan istighfar berulang-ulang. Astagfirullah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hadirkan rasa fakir kita di hadapan Allah. Rasa butuh kita kepada Allah. Rasa hina kita kepada Allah. Banyak dosa-dosa kita yang kita lakukan. Kita minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita takut bahwa dosa-dosa kita ini akan menghalangi terkabulnya doa-doa kita. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Kami bersyukur kepadamu ya Rabb. Terima kasih atas segala nikmat yang kau berikan. Terima kasih atas iman. Alhamdulillah binikmatil iman. Alhamdulillah binikmati ta'ah. Alhamdulillah binikmatil ukhuwah. Ya Allah terima kasih atas segala nikmat-nikmat ini ya Rabb. Catatan kami sebagai hamba-hamba yang pandai untuk bersyukur ya Rabbana. Ya Rabbana, nikmat yang kau berikan yang begitu sangat banyak. Dan tetapi kami menemukan diri kami banyak kekurangan. Maka kami memohon kepadamu ampunan ya Rabbana atas segala kesalahan dan dosa-dosa kami. Allahumma gfir lana dhunubana wa israfana fi amrina. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, berlebihannya sikap kami dalam segala urusan-urusan kami ya Rabbana. Wafatkan kami kelak ya Rabb, dalam kondisi kami beriman kepadamu. Dalam kondisi kami senantiasa menggantungkan urusan kami kepadamu ya Rabbana. Ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Kami memohon kepadamu juga ya Rabb. Bimbing kami untuk kami membersihkan hati kami. Membersihkan jiwa kami. Bebaskan penyakit-penyakit hati kami ya Rabbana. Bebaskan hati kami dari penyakit-penyakit hati kami. Bersihkan hati kami dari penyakit ria, dari sombong, dari ujub, dari takabur, dari sum'ah ya Rabbana. Lalu kemudian jadikan kami di dalam hati kami senantiasa mengingatmu. Menjadikan engkau sebagai satu-satunya tujuan hidup kami. Satu-satunya obsesi dan ambisi kami ya Rabbana. Hasbunallah ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Jadikan kebahagiaan kami tatkala kami taat kepadamu. Jadikan kebahagiaan kami tatkala kami senantiasa bertawakal kepadamu. Jadikan kebahagiaan kami saat kami menyebut namamu dalam zikir-zikir kami, dalam sholat-sholat kami. Jadikan kebahagiaan kami saat kami mengingat cintamu, saat kami memahami tentang kasih sayangmu, saat kami sampai kepada pemahaman betapa engkau sangat penyantun kepada kami ya Rabbana. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ampuni kami. Ampuni kesalahan kami. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah,
Jangan cabut nikmat hidayah ini ya Rabbana. Jangan cabut nikmat hidayah ini ya Rabbana. Jangan cabut nikmat hidayah ini ya Rabbana. Ya Rabbana, wafatkan kami kelak ya Rabb, di puncak-puncak iman kami, di puncak-puncak kerinduan kami kepadamu, di puncak-puncak cinta kami kepadamu, hingga kau ridho dan memasukkan kami ke dalam jannahmu ya Rabbana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Amin ya Rabbana. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Maafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustadz. Barakallahu fikum. Sahabat-sahabat Al-Izzah, mari juga kita doakan guru kita Ustadz Agus Al-Muhajir. Semoga Allah selalu menjaga beliau beserta keluarga beliau dan memberikan keberkahan tentunya bagi beliau dan keluarga beliau. Sahabat-sahabat Al-Izzah, tentunya sahabat-sahabat Al-Izzah sepakat dengan saya malam hari ini bahwa 2 jam ini bukanlah tidak terasa, tapi justru 2 jam ini adalah sangat terasa sekali manfaatnya bagi kita. Dan semoga kita juga berdoa ya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ilmu yang kita dapatkan malam hari ini dapat kita amalkan tentunya, karena itu adalah sebaik-baik ilmu. Baik, sahabat-sahabat Al-Izzah, terima kasih sahabat-sahabat masih membersamai kajian Infosati Online sampai di malam hari ini, dan tentunya informasi tentang kajian Infosati Online berikutnya akan kami share juga di sosial media Masjid Al-Izzah. Dapatkan informasi lanjutan tentang kajian Infosati Online yang berikutnya. Dan tentunya ini adalah awal dari perjalanan panjang kita untuk membersihkan jiwa bersama guru kita, Ustadz Agus Al-Muhajir, dan insya Allah ini akan menjadi bagian dari kajian Infos Hati yang rutin yang akan kita selenggarakan di setiap bulannya. Sahabat-sahabat Al-Izzah, marilah kita tutup kajian Infos Hati malam hari ini dengan kita beristighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Mari kita bersama-sama berdoa, doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf apabila dalam pelaksanaan kajian kita malam hari ini masih ada kekurangannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.